Baiklah teman-teman, selamat datang di Uskamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Dan kali ini saya dengan teman saya yang dulu saya sering dengarkan siarannya, membuat inspirasi bagi saya buat siaran di Bandung, membuat saya berani untuk, oh ternyata jokes gini boleh ya? Ini dia, Danang! Wih! Seorang yang kelihatan bodoh dan pernah ditepak sama anak kecil karena disangka tolol aslinya. Kok lu tahu sih? Kan lu pernah cerita. Oh iya bener. Kita jarang ketemu, tapi kalau kita ngobrol nggak tahu kenapa kayak ada bagian yang relate gitu. Ada bagian yang relate. Gue juga bilang kayak kalau lu kan waktu itu sempat lu marahin tuh bocahnya kan kayak gue nggak gitu aslinya gitu. Kalau gue kan kayak ditepak kayak ya udahlah konsekuensi kerjaan gitu. Nah lu tuh pernah waktu itu cerita sama gue kayak kok lu bisa sih kayak lu tuh diem aja kayak habis gimana Mas Danang? Gue sudah mengambil keuntungan dari pekerjaan gue seperti dapat nafkah, dapat uang, dapat popularitas segala macem. Kalau ada orang yang akhirnya salah paham sama gue juga punya kesalahan dalam diri gue karena gue tidak pernah menjelaskan siapa diri gue gitu. Jadi kayak orang nepok pala gue atau kayak soal kenapa mau gue rangkul-rangkul nggak jelas, terus kayak tiba-tiba, bro, udah minum lagi dong apa segala macam. Ya itu udah konsekuensi gitu. Nah lu tuh yang waktu ditepak itu kayak lu kayak gue setolol itu ya di depan lu ya gitu kayak lu tuh yang ditepak gue udah cerita, yang ditampar udah pernah belum? Ditampar? Gue diginin. Terus tiba-tiba mata gue gelap, tangan gue tiba-tiba di leher tuh orang. Dan nyangkremnya tuh bukan nyangkremnya kayak gini. Nih. Dengan teknik lu? Ini. Ini iya. batang tenggorokan kan? Batang tenggorokan. Bukan leher kan ini? Itu suara gue berubah, bukan dibuat-buat ini. Aduh bukan helium. Begitu. Itu lu ditepak kenapa Nang? Ngobrol, gue being friendly, terus tiba-tiba lucu gitu. Terus lu gelap abis itu? Gelap, tiba-tiba pas gue bilang kayak karena gue diginiin. Terus kayak sorry gitu. Lu pernah cerita nggak dari bokap lu gitu kalau bokap lu dulu Hokage terus ngunci Nine Tails di perut lu gitu kayak? Enggak sih, mungkin bukan buntut yang 9, titit. Jadi Danang itu adalah orang yang dulu pernah dari awal tuh gue udah ngobrol sama dia kayak, nah kita harus ngobrol bareng apa segala macam gitu. Cuman kayaknya gue takutnya adalah ketika gue ngobrol sama dia, orang itu malah kayak ngerasa kalau ini terlalu jauh dengan ekspektasi gue, ilusi gue soal Danang yang di The Comment, yang ada di Dendis apa segala macam. Dan ibaratnya kayak gue bikin konten bukan cuma buat kita ketemu dan silaturahmi bareng lagi gitu, tapi kayak gue nggak mau jadi orang juga jadi salah paham sama lu karena gue tahu rasanya orang salah paham sama gue tuh kayak gimana gitu. Awalnya gue merasakannya tuh sampai akhirnya gue terima ya udah orang punya ilusinya masing-masing kayak orang menganggap gue bodoh ya udah. Iya. Tapi di sisi lain lu juga nggak bisa diem aja ketika lu diperlakukan seperti itu gitu dan sayangnya seperti itu kan. Orang nggak tahu kalau lu tuh belajar bela diri, lu belajar meditasi. Enggak, gue tahu lu tuh belajar bela diri kan buat meditasi, gue tahu. Iya benar. Karena itu buat ngontrol emosi lu kan. Iya, gitu. karena kan ini ya maksud gue sesuatu yang ketekan kan lama-lama tuh meledak kan. Nah, gue kan anaknya gampang meledak, hot button gue tuh gampang kepencet. Gitu. Jadi ya udah, gue ngerasa balik lagi gue ngelihat orang gitu dengan ilusinya masing-masing tentang dirinya dan orang lain, gue ngerasa kayak makin kesini oh ya udah ya mau gimana. Nah ini karena gue pengen kayak lu tuh sering banget sharing sesuatu hal yang ada di pikiran lu tuh di Instagram dan itu sifatnya konseptful. Konsepful. Maksudnya lu bikin karusel yang beberapa gambar gitu terus kayak lu lihat kayak lu mencoba buat kayak menjelaskan satu persatu gitu. Karena lu tahu orang tuh nggak baca caption. Jadi kayak lu tuh mencoba buat kayak ya udahlah lewat gambar kali ya. Mungkin lebih niat. Tulisan gue lebih gede dan lebih jelas dan orang pun lebih bisa menikmatinya gitu. Terus kayak wah ini kayaknya ada sesuatu hal yang akhirnya lu menjelaskan siapa diri lu gitu. Kayak sorry ya buat teman-teman kalau ini kesannya kayak menggurui, tapi sebenarnya ini ada di kepala gue loh. Kayak dari bahasa lu segala macam kayak wah nih kayaknya gue harus ngobrol sama Danang nih. Karena lu sendiri pun sudah berani menjelaskan siapa diri lu karena lu nggak pernah mau menjelaskan siapa diri lu anjing. Lu buat apa, Lu chaos banget Nang dulu, Nang. Lu chaos, Nang. Asli. Mungkin konsep besar dari seorang komedian adalah
orang yang temperamental sebenarnya. Tapi dia alihkan atau distribusikan emosi dia tuh ke komedi gitu kan. Oke. Dan akhirnya banyak orang yang jadi tidak temperamental karena jadi komedian gitu. Nah, lu tuh adalah kasus unik yang menurut gue kayak gue denger cerita-cerita lu zaman dulu tuh kayak lu pengen mukul tiang listrik. Gue bukan pengen mukul, udah kejadian dong. Iya, lu mukul tiang listrik, gue tahu lu mukul tiang listrik. Lu kayak marah tuh kayak gue sampai awalnya gue denger berita itu tuh kayak gue nggak percaya, sampai gue bilang kayak, Nang lu emang kayak gini ya Nang ya gimana gimana gue kadang-kadang tuh kayak kok bisa gue direndahin seperti ini, orang tuh kayak seenaknya sama gue gitu. Mungkin karena lu kan ketawa-ketawa aja ketika misalkan lu ngejokes kayak Mas Darto bilang kayak enggak sih Nang, iya Pak gitu, kayak orang kan jadi nganggapnya kayak Danang mah orangnya nerimaan gitu. Nah maksud gue ya gue sih nggak nyala. Dulu gue bertanya dan akhirnya gue nggak mendapatkan jawaban dari dalam diri gue, ya emang orang begitu mau gimana. Gue nggak bilang gue orang yang pintar dan tidak bodoh, enggak. Gue akhirnya menyadari. You kan stupid by choice lah kalau lu kan. Gue bahkan sampai sekarang akhirnya ngerasa gue kayaknya bodoh aja deh sampai mati. Gue bodoh aja sampai mati supaya gue punya ruang belajar yang luas banget umur gue, jadi nggak terbatas. Aduh, iya lagi. Ngerti nggak maksud gue? Ya udah yang pintar orang lain aja, yang gue pengen bodoh sampai mati gitu. Iya. Gue pribadi kalau misalnya ditanya gitu ya, Uus tuh gimana? Uus tuh sebenarnya baik, cuma kan yang keluar enggak kan? Outputnya enggak kan? Maksud gue itu yang saya tuju. Iya, itu kan resiko dari orang berpikir apa tentang lu gitu. Iya, daripada gua melawan apa yang ada di kepala orang. Iya. Mendingan apa yang ada di kepala orang gua jadiin kenyataan. Nah itu maksud gue, itu yang gue bilang lu salah satu orang baik yang ada di hidup gue, walaupun bagaimanapun cara lu ya, cara lu mengekspresi. Karena menurut gue, ini gue pernah gue omongin tadi juga offer, gue omongin bahwa lu tuh sangat komik Jepang sekali, kayak lu orang tidak bisa bersuara, aku yang bersuara. Orang tidak suka sama ini, nggak ada yang berani ngomong, aku yang ngomong. Lu jadi martir terus. Dan untuk punya nyali seperti itu, nggak semua orang punya. Ngerti nggak lo maksud gue? Iya. Yang mengerti resikonya juga gitu. Ya, gue nggak ngerti lu ngerti resikonya apa enggak. Lu ngerti resikonya, tapi kelihatannya lu kayak reckless kan? Ya, banyak orang yang nganggap itu reckless. Banyak orang nganggap itu reckless. Kalau lu ngerti berarti ngerti. Tapi kan itu adalah wujud bahwa lu nggak usah kasar gini. Oke, nggak ada yang berani ngomong, gue yang ngomong. Kalau ada yang maki-maki, lu belum tentu nggak munafik. Ya lu kan mewakili suara rakyat banyak kan? Iya. Misalnya gitu, gue nggak bilang kasus lu atau apa, gue merasa membenarkan, enggak. Tapi menurut sudut pandang lu harus melakukan itu demi orang banyak. Iya. Bener gak? Dan akhirnya pun saya diserang orang banyak juga. Itu maksud gue. Dan akhirnya juga gue juga tahu kalau misalnya orang yang gue bela juga nggak bakal ngebelain gue juga gitu. Ya itu ya lucunya, maksud gue ya yang terjadi kan gitu ya. Nah dari situ gue belajar banyak sih, maksud gue kayak gue tahu kalau akhirnya anime itu fiktif gitu. Gue sih sampai sekarang masih pengen jadi Power Ranger, Gue masih menganggap real Power Ranger. Gue tuh sekarang lagi mencari referensi manga gitu di mana karakter utamanya realistis gitu. Berserk gitu maksud lo? Iya, jadi kayak gue emang nggak bisa nyelamatin semua orang. Emang misalkan kayak si Guts itu emang pengen balas dendam sama Griffith, yang akhirnya memang jadi dia disebutnya savior gitu buat orang lain. Si Griffithnya? Si Gutsnya. Si Gutsnya. Untuk beberapa orang dia tuh savior. Iya. Akhirnya ada yang berani membangkang si Holy Knight ini. Iya. Si Holy Knight. Holy Knight ini kan gitu. Terus kayak gue ngerasa kayak selama ini tuh gue mencoba untuk kayak menyadarkan orang kalau enggak, kita bisa kok gitu. Maksudnya kita tuh, apalagi lu yang orang nggak tahu siapa, segala macam, tuh bersuara tuh lebih enak dibanding gua gitu. Kayak mencoba buat kayak pada umumnya lah gitu, kayak ya speak up ini itu. Tapi lama-lama kayak gue juga tahu kalau damage-nya tuh buat gua udah expect. Tapi buat orang-orang yang gua sayang, itu mereka nggak expect gitu. Iya. Jadi kayak kadang-kadang kok gua secara ngasih bantuan, gue nyari yang paling deket. Tapi ketika gue ngasih bencana, gue juga ngasih ke orang yang paling deket gitu. Iya. Nah, itu yang ngebuat gue kayak, anjing nggak adil ya gitu.
Iya, lu kayak pengen jadi pahlawan gitu kan. Iya, maksudnya ya, kalau lu tadi bilang kayak savior syndrome kali ya. Iya, gua mau bilangnya kayak setiap orang kan senang jadi pahlawan kan, Mus. Betul. Dan lu apalagi dengan kita membaca Banyak manga, anime anime, dan lain-lain, iya. emang menjadi pahlawan tuh sebagai sesuatu yang dan lu menjaga ketat nakama lu gitu kan. Betul. Iya kan, lu jaga keluarga Betul. lu segitunya sama temen lu, karena gue banyak cerita dari orang-orang. Ya, gue nggak bisa bilang gue juga nggak kayak gitu, gue kayak gitu. Tapi Cuma outputnya? caranya salah. Gue akuin ini, gue mau minta maaf sama siapapun yang pernah tersinggung. Iya. Sama gue mulai dari siapapun yang pernah bekerja sama gue pasti tersinggung. Karena gue memaksakan, ini gue serius minta maaf, gue memaksakan apa yang benar menurut kepala gue. Oke. Walaupun, lu tau nggak kalimat apa, kalimat egois apa yang sering keluar dari mulut gue dulu? Apa itu? Apa gue bilang? Itu adalah kalimat yang sering gue itu paling egois sih. omongin ke Betul. orang Iya, dengan apa gue bilang? Kayak nah kan. Iya. Iya. Karena kenapa? Karena gue udah bilangin lu nggak mau. Iya. Gitu. Nah akhirnya Betul. gue akhirnya kayak lama-lama jeleknya sih apa gue bilang itu. Kalau ke gue efeknya adalah kok gue nggak dipercaya. Akhirnya semakin gue nggak dipercaya semakin lantang gue ngomong. Tapi ini relate sih karena gini. Banyak orang yang menganggap lu bodoh karena lu iya aja. Terus kayak misalkan kayak lu ngejok sama Mas Darto kayak misalkan kayak adalah satu yang gua tuh legend lah menurut gue ya. Dari lu berdua ya, dari semua jokes lu ya. Mas Darto gitu. Udah diem aja lu Nang. Tuh gitu. Terus lu makasih Pak, gitu. itu legend. Itu apa ya? Menurut gue yang komedian itu another level of acceptance gitu. Kayak itu level tertinggi daripada penerimaan dan bagaimana lu makasih. Semaksimal mungkin menghibur orang. Tapi gue nggak tahu drawbacknya. Gue nggak tahu itu efek sampingnya ke lu kayak gimana. Efeknya gue nggak ada. Karena gue menyesuaikan. Contohnya gini, gue tuh terbiasa. Job is a job kan. Maksudnya akhirnya kayak ya ini gue kerja maksimal buat ya karena gue total di bidang gue. Iya. Kurang lebih gitu. Nah yang terjadi adalah gue danang, tapi gue kayak Tony Stark aja gitu. Gue punya kostum Iron Man banyak banget. Oke. Misalnya untuk sama Mas Darto, gue pakai kostum danang yang seperti itu. Betul. Duanya nggak hilang. Tapi ya itu maksudnya yang lu orang tuh tidak sadar kalau misalkan kayak yang gue bilang tadi relate kayak banyak hal-hal di belakang yang akhirnya gue tahu yang kayak gue tidak menyadari kalau sebenarnya kayak apa yang terjadi dengan Mas Danang itu gue alamin, cuman outputnya berbeda gitu. Kalau gue kan akhirnya kayak mengiyakan kalau kayak gue digaplok orang karena so akrab, gue ditoyor orang karena dibilang karena lu lucu lu gitu, gue ditoyor orang gitu, gue kayak ngerasa kayak oh ya udah, berarti di sisi lain gue membuat diri gue yang di atas panggung itu berhasil. Karena ngebuat orang sampai ngerasa kalau ilusi yang gue bikin itu benar. Kalau gue bukan orang pemikir gitu. Kalau gue tidak melakukan itu tuh kalau semuanya itu konsep gitu. Orang macam apa sih yang percaya sama ilusi, Cus? Orang macam apa yang percaya sama ilusi? Aduh, anjing lagi ini pertanyaan tai nih. Ini pertanyaan tai banget nih. Orang bodoh. Menurut lo ya? Ya. Ayo dipotong lagi, masuk ke TikTok. Orang bodoh ya. Ami ngimi ngami. Mukanya miring-miring. Iya. Terus kita gini. Gitu. Gitu. Iya. Ya maksud gue itu ya. Ya akhirnya pada akhirnya gue kayak nggak bisa memaksakan kebenaran di kepala gue. Kayak gue pribadi mendesain Danang yang Dendis tuh seperti apa. Iya. Danang yang The Comment seperti apa. Nah itu semua tuh gue berusaha untuk menampilkan yang terbaik yang gue bisa gitu. Iya, maksudnya karena kalau gue dari gue ya, Nang, maksudnya gue sama lu tuh sama-sama total lah di atas panggung. Ya harus lah, karena kan posisi seperti itu susah didapat, Us. Betul, karena itu hal yang kita cintai. Iya. Tapi ada perspektif atau sudut pandang yang akhirnya gue baru nemunya ketika anjing yang ini tuh sudut pandang seperti ini tuh nggak pernah gue bayangin sebelumnya. Yaitu adalah orang-orang yang merasa kalau gue di dunia nyata juga seperti ini. Kayak misalkan kayak gue berpikir ketika gue sudah menghibur orang dengan total, gue tidak akan diganggu secara pribadi. Contoh, misalkan kayak
gue sudah menghibur orang nih dengan baik, dengan segenap hati gue kalau kerja selalu bawa hati, bawa badan gitu, nggak cuma sekedar inilah badan doang gitu, udahlah ambil duitnya aja gitu. Ya. Gue nggak mau gitu, karena apa, beda juga sama karyawan gitu. Iya. Karena ini kesenian kan. Iya. Udahlah, mungkin orang bakal nyampe ketulusan gue dalam berkomedi seperti apa. Gue dibayar segini nih, tapi gue ngelakuin segini nih, gitu. Bahkan yang dibayar segini, ngelakuinnya segini, gitu. Gue ngerasa, please, semoga nyampe, gitu. Tapi ternyata, apa yang gue bayangkan gitu soal bagaimana mereka sebesar itu hatinya, sebesar itu pikirannya untuk bisa melihat sampai situ, ternyata tidak, gitu. Pas gue mulai bertato, kayak, lu tuh banyak fans, anak kecil, apa segala macem, tolong dong. Jangan tatoan gitu. Kenapa lu pilih cewek yang seksi sih sebagai istri lu? Kenapa sih lu nggak nikahin yang lebih tertutup atau gimana segala macam? Gue dalam hati gue kayak, gue ngehibur lu udah ikhlas loh. Gue udah tulus loh. Berarti lu nggak ikhlas tuh? Iya, makanya gue bilang akhirnya jadi nggak ikhlas. Iya kan, jadi nggak ikhlas. Jadi kayak gue, karena dia ekspektasi gue mereka itu sudah bisa berpikir sampai situ gitu. Oke. Jadi lu masih ke zona pengharapan gitu ya? Jadi gue kayak semoga karena selama ini gue ada di stand up super, gue ada di stand up manapun gue stand up tuh kayak orang tuh nyampe gitu. Orang tuh nyampe dengan pikiran gue, kalau gue ini cuma bercanda, kalau ini gue cuma, ya ini karena memang kita sama-sama satu panggung tuh semuanya temenan, jadi kalau kita ceng-cengan pun bakal ada yang baper gitu. Kayaknya nggak paham deh, kayaknya orang tuh pengennya gue tuh tolol terus gitu. Kayaknya tuh gue karena gue setotal itu dalam menghibur sehingga mereka ngerasa kayak terpenuhi kebutuhan hiburannya. Jadi ekspektasi mereka yang lain pun harus terpenuhi. Iya, ya itu juga gue bertanya sih, maksud gue saat orang seperti itu kan sebenarnya kan sulit ya. Kondisi kita tuh sulit karena kita sedang melakukan sesuatu. Betul. Mereka yang lagi menikmati kan santai. Iya sih. Iya gak? Iya sih. Mereka relax aja gitu, ketawa, happy gitu. Gue nggak menyalahkan posisi mereka. Cuma ya emang after effect-nya itu sih. Efek setelahnya itu yang lo kok kayak gitu kan buat lo kan. Kalau lo kan kayak orang yang akhirnya nganggap lo remeh secara kontak fisik lah ya, yang akhirnya ngebuat lo jadi keganggu gitu. Kalau gue kontak fisik nggak keganggu. Tapi dengan mereka yang yang mengharap lebih dari gue gitu, karena gue setotal ini dalam berkomedi, mereka mengharap kayak gue setotal itu juga dalam memilih pasangan. Kurang total apa gue ke bini gue? Maksud gue kayak totalnya gue sama totalnya lo tuh beda nih di sini nih. Nah itu maksud gue, itu kan sudut pandang mereka dan mereka berusaha memaksakan. Iya. Sedangkan kayak gue tuh kayak ngerasa gue kecewa ya gitu. Padahal harusnya gue nggak kecewa gitu. Iya. Tapi ini tuh kayak blind, kayak gue ditepak dari belakang pala gue kayak anjing, blind spot ini yang gak gue pikirin sama sekali nih gitu. Karena lu berusaha, ya tadi lu si pahlawan tadi itu, begitu gue mendapatkan kekuatan ini gue akan bertanggung jawab. Iya, gue jadi mikirnya jadi gitu. Iya. Jadi kayak Spider-Man, kayak oke, gue selamatin kota. Dia nggak tahu ada J. Jonah Jameson yang julitin dia hancur-hancuran. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Sama kayak misalkan gue kalau nonton, gue pernah nonton Spider-Man tuh agak bukan nangis ya, kayak agak lumayan kena gitu. Pas Peter Parker, dia lagi mencoba untuk berhenti jadi Spider-Man. Terus dia mencoba buat sekolah. Dia mencoba buat merajut hubungannya sama si Mary Jane gitu. Terus dia ada lihat perampokan, dia diem aja gitu. Terus orang-orang tuh kayak, di mana Spider-Man? Kok nggak peduli sama masyarakat gitu? Kayak gue ngerasa kayak, oh gini kali ya rasanya ya gitu. Sebenarnya si Peter Parker juga ngeliat itu juga nggak tega, dia sempet nengok itu kayak. Iya. Dia mencoba menguatkan hatinya gitu. Kalau gue berbuat baik pun, lu juga bakal nganggap gue aneh-aneh juga gitu. Si Jonah Jameson itu. Ya bahkan sebenarnya kalau Peter Parker, seandainya gue juga tidak merasakan, gue tuh setiap nonton Spider-Man ya, gue ngerasain satu hal sih. Spider-Man tuh aneh loh buat orang kebanyakan. Dia bisa manjat dinding, dia bisa berani. Dia bahkan tidak menggunakan publik transportasi. Berarti dia kan bayar pajaknya kurang dong harusnya. Betul. Iya kan? Tapi di sisi lain Peter Parker harus bayar pajak. Iya kan? Iya betul. Iya. Tapi jadi Peter Parker miskin. Iya. Tapi kan dia kan
dalam artian beda gitu. Iya, iya. Berarti kan persepsi masyarakat yang menganggap dia pahlawan. Persepsinya Jonah Jameson yang menganggap dia pengganggu gitu. Betul. Nah, persepsi itu tuh yang kadang-kadang kalau gua berusaha terobos waktu itu, jadi salah paham, Mus. Iya, iya, iya. Gitu, salah paham di penerimaan kita, salah paham di mereka. Karena di salah satu project, yang kita pernah bareng-bareng. Lu kan juga pernah tuh dan jadi korban salah paham gitu kan? Sering. Iya, iya. Karena gue pernah mendengar dumelan, gue nggak sengaja lewat, gue dengar dumelan. Danang kok di brief malah ngebrief. Gue mempertanyakan aja, ini kenapa begini, kenapa nggak begini, coba deh diomongin lagi. Iya, iya. Seandainya gue tidak peduli, ya gue datang oke, whatever, gue dapet duit ini. Tapi lu nggak bisa gitu ya, Nang? Gue belum bisa. Tapi mungkin gue akan mau. Berproses. Gue mungkin akan mau. Iya. Karena begitu gue ikut campur, berarti gue ada kepedulian di situ. Tapi, Nang. Ntar lu, gue belum. Nah, simpan jangan lupa ya. Iya. Gue beberapa kali terjadi kayak gitu. Sampai akhirnya kemarin, sepertinya gue kemarin coba detox apa yang ada di perasaan gue. Tadi lu sempat ngobrolin ini. Iya, gue detox gue detox sendiri dengan perasaan gue, rasa bersalah gue coba pas diem gue coba ungkap semuanya. Ada satu hal yaitu yang tadi memaksakan kebenaran tadi. Iya. Sebenar apapun gue, kalau nggak tepat jadinya salah. Betul. Ini gue akhirnya dapat singgungan dari salah satu mentor gue, bilang, Mas, bener tapi harus tepat. Iya. Misalnya gue mau ngasih tahu lu yang menurut orang jelek. Yang menurut orang jelek ngerokok deh. Jangan ngerokok nanti paru-paru lu. Itu benar. Benar, tapi nggak tepat. Lu udah ngerokok terlalu lama. Betul. Kecuali kalau lu jatuh, lu tiba-tiba sesak napas dan lain-lain, gue baru datang ke lu, gue bisa bantu apa? Iya. Itu adalah kata lain dari, jangan ngerokok lagi. Iya, betul. Mungkin efek dari detox lu itu adalah membuat lu jadi kayak membuang apa gue bilang, jadi lebih ke kayak, lu butuh bantuan apa? Iya. Jadi kayak lu tahu konsekuensi teman lu apa. Iya. Jadi daripada gue ngomong apa gue bilang, mendingan kayak gue bisa apa? Ya. Dan gue bisa apa itu gue kecilin ruang lingkupnya. Iya. Gue bukan buat semua orang lagi. Maksud gue gini. Kalau dulu gue di mana gue ada gue berusaha total gitu. Gue berusaha semaksimal mungkin gitu. Akhirnya ya itu makanya gue sekarang tanpa alasan dan lain-lain, gue cuma mau bilang minta maaf sama semua orang yang pernah kerja bareng sama gue kalau gue memaksakan kebenaran gue. Walaupun akhirnya ternyata yang gue yakini itu benar-benar. Dan lu mungkin mengingat bahwa yang Danang bilang benar, tapi lu mengakui atau lu gengsi untuk tidak mengakui, I don't mind. Gue udah nggak ambil pusing. Yang jelas gue minta maaf kalau karena gue kerja sama banyak orang. Betul. Jadi gue minta maaf karena sudah memaksakan kebenaran yang ada di kepala gue. Karena gue pribadi juga akhirnya gue sekali lagi gue bukan orang yang pinter. Gue bilang gue nggak pinter, tapi begitu gue ngeliat ada yang ganjil, gue bertanya. Iya. Jadi kayak anak kecil aja gitu loh. Iya. Ngerti. Dan itu gosip-gosip seperti ini pun sampai ke kuping gue kan. Iya. Maksud gue gini, kayak gue berterima kasih sekali dengan Dendis gitu, dengan Mas Darto, dengan Mas Danang gitu. Karena gue ngerasa kalau dua-duanya tidak radio voice. Bang, Mas Darto tuh radio voice. Mas Darto radio voice, Danang tuh enggak? Enggak lah, orang begini ngomongnya. Iya kan? Terus kayak di Bandung itu ketika gue siaran, semuanya tuh dikedepankan namanya radio voice. Harus cara ngomong tuh harus gini gitu, segala macam gitu. Terus kayak gue bilang, ini di Jakarta aja siaran begini, dan ini relay. Mereka nggak peduli dengan bahasa di kota mana gitu, kayak udah mereka gini aja gitu. Terus kayak, lu jangan Jakarta sentris, dia bilang gitu. Gue bilang kayak bukan Jakarta sentris, tapi karena menurut gue dengan gue menyadari kalau gue tidak radio voice dan gue tidak pandai berkata-kata baik gitu, dengan menerima curhat orang, kamu kayaknya harus sabar deh gitu. Sedangkan kepala gue tuh kayak mukulin gue kayak,
Kalau lu ngasih dia solusi sabar, itu nggak ngaruh anjing. Sebelum dia curhat sama lu tuh dia udah sabar. Dia curhat lu karena udah nggak sabar. Iya, udah mau gitu. muntah. Udah mau muntah. Gue nggak bisa ngasih solusi itu lagi ke orang. Gue bilang gitu kayak. Sedangkan gue disuruh berpura-pura. Sedangkan di sisi lain gue di training untuk menjadi diri sendiri kan kayak tabrakan di mana-mana pala gue Mas Danang gitu kayak gue ngeliat lu siaran apa segala macem, dan ketika gue ketemu lu langsung, dan apa ya yang ngebuat gue blessing buat gue adalah nggak tahu kenapa referensi dalam jokes lu itu nyambung di gue. Ada lah waktu itu ada di Dendis gitu kayak waduh tiba-tiba berubah gitu kayak Sailor Moon kecil tapi gue ngeh anjing nih orang nonton Sailor Moon berarti gitu. Itu kayak kadang-kadang lu digaringin sama Mas Darto sama siapa karena lu kayak ada referensi lu kayak Yu Yu Hakusho. Terus kayak tiba-tiba lu ngomongin apa segala macam. Yang gue tuh kayak, anjing nih orang tahu Yu Yu Hakusho gitu kayak. Gue jadi kayak ngerasa pas ketemu sama lu, terus kayak melihat keanehan lu, itu menjadi kayak ini sesuai ekspektasi gue sih. Ini orang lebih dalam daripada yang gue lihat, karena banyak orang yang tidak memberikan referensi itu dalam bekerja. Taruhlah misalkan kayak desain grafis. Dia tahu nih dia referensi dia tuh dia suka dengan desain yang seperti ini, gitu. Di Pinterest adalah misalkan kayak rumah industrial, gitu. Terus dia harus bekerja di sebuah tempat yang mengharuskan dia menjadi kayak modern, Mediterranean, gitu. Kan sebenarnya kan referensi dia dengan pekerjaan dia tuh bertolak belakang. Dan nggak semua orang berani buat naruh industrial itu ke Mediterranean. Cuma sedikit. Cuma entah gantungannya, entah pilihan catnya. Tapi seenggaknya tuh kayak healing buat gue kalau di pekerjaan gue pun gue masih bisa naruh referensi gue gitu. Dan walaupun porsinya sedikit, itu cukup gitu buat gue untuk kayak gitu. Ada kebebasan ya? Gue selama ini ngejokes buat orang, yang ngejokes ini buat gue gitu. Ini buat ngehibur gue aja. Ketika gue ketemu sama lu dan banyak omongan sama orang, segala Danang aneh, Danang nggak bisa di brief. Kan toh gue juga mendapatkan hal yang serupa. Karena gue pun bertanya. Cuman mungkin cara gue sama cara lu mungkin beda. Cara penyampaiannya. Karena yang tadi gue bilang kayak apa yang lu bilang gue benar atau gimana apa segala macam. Karena gue percaya kalau kebenaran itu relatif. Benar. Karena kebenaran gue sama kebenaran lu sudah pasti jauh berbeda. Tapi kalau kita sedekah sama orang sama-sama kebaikan, itu yang gue nggak perlu pertanyakan ke lu gitu kayak, Nang kok lu ngasih 1.000? Gak usah gue tanya gitu. Niatnya baik, jadi kayak kebaikan mah absolut kalau gue gitu. Jadi kayak ketika gue mencoba buat kasih kebenaran, kayak misalkan kayak, ini zaman sekarang tuh udah ada BTS loh, udah ada Suju, udah Big Bang, ada banyak lah boy band. Kenapa sih kita harus ngelauknya FC lagi gitu? Ya habis gimana kita kan mau coba buat kayak bikin segmen yang ini tuh lebih wow, lebih apa segala macam. Itu nggak wow kalau kata gue bilang gitu. Karena kenapa kita nggak niru BTS aja gitu. Aduh ntar kita diserang army apa segala macam bla 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 gitu kayak. Ini kita acara milenial loh. Itu kata juga bingung loh. Milenial tuh rentang umurnya berapa? Iya, nah maksud gue kayak ini kita bilang acara anak muda loh, tapi lu masih dapat referensi yang seperti ini. Ini mah seumuran gue 30, gue bilang gitu. Terus kayak debat, akhirnya gue out dari situ. Gue tuh mulai menyadari kalau kayak, ya gue nggak boleh egois. Ya memang ini sistemnya seperti ini, gue coba buat ikutin. Gitu, karena di sini isinya teman-teman gue semua. Yang bisa gue lakukan adalah balik lagi, ngebantu teman-teman gue. Gitu, ya udah gue coba buat being fun aja gitu, kayak nikmatin aja di brief, iya gitu. Sudah banyak berubah ya. Terus dalam hati gue kayak, saya tidak banyak berubah. Saya bahkan lebih parah daripada dulu. Cuman ini saya ngalah gitu. Nah maksud gue, apa yang membuat lo harus ngalah? Maksud gue, kenapa? Ini gue mau nanya karena gue bingung. Apa yang membuat kita tidak bisa servis mereka di bagian itu? Maksudnya gini, oke, lo mau gue berubah, oke gue berubah. Laku gue aja yang berubah, dalam gue enggak. Karena nantinya ekspektasi orang kayak perubahan sedikit itu aja, Nang. Itu bisa ngebuat kita kayak berubah banget. Padahal kita ngelakuin itu by konsep gitu. Iya, maksud gue kalau konsep yang dikedepanin, maksud gue gini, bisa nggak konsepnya ya kita simpen aja di dalam.
kitanya dalamnya jangan goyang. Tapi luarnya ya udah ikut aja dari gitu. pengalaman gue yang akhirnya bikin goyang adalah balik lagi karena ternyata ekspektasi orang ke kita tuh jadi makin tinggi. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Ekspektasi tinggi tuh sebatasnya contoh. Kayak misalkan wah sudah bisa nih masuk ke acara ini, Nah yang kayak gitu-gitu tuh ngebuat gue kayak, lu tau gak sih, gue tuh ngelakuin ini karena gue pengen berada di sini gitu. Karena gue menghormati teman-teman gue, bukan karena gue pengen dapet kerjaan lebih gitu. Daripada di sana gue ntar dianggap pengganggu karena tidak relate dengan historinya, dengan apa segala macam. Yang akhirnya gue membuat diri gue kayak, karena nanti kesempatannya bakal ke situ gitu. Dan ketika nantinya gue bilang nggak mau, gue dibilangnya sombong. Gue dibilangnya so laku lu. Nah yang gue lebih baik dituduh yang lain. Tapi kalau dibilang gue sombong, gue tuh paling nggak bisa gitu. Karena sejauh ini gue tidak pernah mau nyombongin apapun. Udah dibilang belum? Udah ada yang bilang sombong. Udah pernah. Ya udahlah, biarin aja. Maksud gue kalau lu berarti kalau lu dibilang sombong lagi, ya udah ini udah kedua kalinya udah biasa dong. Nah iya, maksud gue tapi jadinya adalah ketika nantinya gue mengambil pekerjaan tersebut yang sebenarnya gue ngerasa kalau secara diri gue dan referensi gue juga tidak masuk, yang akhirnya orang bakal ngelihat kayak segitunya banget sih, padahal lu nggak cocok di situ gitu. Lu mencoba sesuatu hal yang emang bukan lu gitu. Sedangkan gue punya orang-orang yang percaya sama gue kalau gue tuh melakukan sesuatu hal tuh kayak based on apa yang gue suka gitu. Dan dengan kita melakukan hal yang kita suka, kita lebih sedikit menyakiti orang gitu. Yang paling utama adalah kita tidak menyakiti diri kita sendiri. Oh iya benar. Sejauh ini gue syuting akhirnya di TV apa segala macam gitu, gue tuh duduk terus gue ngeliat teman-teman gue tuh dulu yang struggling terus akhirnya punya program yang nomor 1. Lu percaya nggak? Gue juga ngerasain kayak gue ngeliat di kemarin vlognya Kiki Saputri. Kiki Saputri ada di Bali di Joyland. Gue tuh pegangan tangan sama Galabi nonton. Kayak ya Allah, Kiki naik. Gue bukan ngeliat itu, kayak kita kan pernah ketemu Kiki yang dulu kan. Iya. Kiki udah handphonenya apa, udah ngobrol sama siapa. Gue ngerasa kayak nyampe ya, semangat banget. Itu dia, gitu. karena kita tahu proses teman kita seperti apa, bisa sampai di titik itu. Jadi kayak ngerasa kayak ini menjadi hal yang egois buat gue gitu, buat ngerusak kayak flow yang sudah ada gitu. Walaupun orang believe sama gue gitu gitu kayak enggak, udah jalan aja gitu. Enggak usah, mendingan diobrolin apa segala macam gitu. Enggak. Karena gue mah jadi bintang tamu atau gue cuma sekedar datang selewat. Mungkin itu cuma buat jalan alam semesta buat mempertemukan gue lagi sama mereka gitu. It's fun gitu. Tapi mungkin nggak nih buat orang seperti kita nih, Mas. Bisa nggak kita ini karena waktu gue kemarin abis ngedetox apa yang ada di dalam gue, gue ngerasa mungkin nggak ya kita tidak menang lewat perdebatan, kita menang lewat bukti. Contoh. Gue nih misalnya, Danang, jadi kita nanti mau gini ya, gitu. Gue kan suka bertanya kan, enggak, enakan gini nggak sih? Kalau gue dapat counternya, enak tuh, gue diberi pemahaman enak. Atau sesimpel bahwa kasih tahu gue kenapanya dia lu mau melakukan itu. Jangan, ya biar lucu, nggak lucu buat gue jadinya. Nggak lucu. Iya, makanya gue bertanya kalau lu biar lucu nggak lucu. Karena waktu gue skripsi juga gue ngomongin lucu juga itu tidak bisa dijadiin bahan penelitian karena itu subjektif gitu. Lu ngerti nggak maksud gue? Gak ada datanya. Iya kan. Nah maksud gue itu kasih tahu gue minimal kenapanya. Kalau mereka nggak bisa, kalau misalnya nggak bisa memberikan gue kenapanya, dulu gue akan mencari tahu. Kalau gini gimana? Akhirnya gue berusaha untuk mendebat. Orang merasa mendebat, padahal gue merasa diskusi, tapi nada gua, pilihan kata gua, orang bisa aja tersinggung kan, orang kan lain-lain dalamnya. Ya itu banyak orang yang ngerasa ketika ketemu sama lu kayak nggak nyangka kalau udah lanang lu tuh tolol, nggak usah sok mikir. Kayak banyak orang tuh yang seperti itu gitu. Ya kalau misalnya ternyata gua nggak setolol yang mereka pikir, terus mereka percaya gua tolol, yang tolol siapa, Us? Aduh, retori sih itu. Retori. Sorry retori. Sorry retori. Ya, itu dia. Kita talent. Tugas kita adalah melakukan apa yang disuruh. Iya.
ya kan? Iya. Untuk mencapai sebuah tujuan. Iya. Itu yang gua tanya tadi, tujuan lu mau kemana? Kenapa mau ke situ? Bener gak? Tiba-tiba misalnya nggak maksimal, karena Uus tidak memberikan saran. Iya. Berarti harusnya lu dapat duit untuk menjadi konsultan dong? Iya. Iya Cuman kan enggak. Kan karena kita menyukai pekerjaan kita sampai batas itu. Oh. Cuman kan kadang-kadang orang nerimanya lain. Kan kita selalu fokus ke situ. Orang tuh nerimanya lain. Harusnya gimana? Apakah harusnya kita talent itu jadi talent dan juga jadi konsultan dengan dua bayaran yang berbeda? Enggak, kalau gue tuh rasanya kalau gue jadi talent, berarti gue juga harus kontribusi dalam hal kreatif gitu. Cuman kan karena banyak yang ngerasa kalau jadinya kayak Us ngedebat mulu, Us kayaknya komplain mulu, ya kan? Jadi gue ngerasa kayak ya udah nggak usah didebat, ya udah gue jalanin aja. Oke. Tapi jadinya bahasnya histori yang di luar dari kerjaan. Nah berarti pertanyaan gue, kita di situ, bukan di dalam kondisi yang itu, kita itu menolong atau menyusahkan sebenarnya? Itu dia. Makanya gue bilang orang kayak kita yang punya kapasitas lebih, tapi akhirnya kita menggunakan kapasitas kita jadinya salah. Kita tidak menggunakan kapasitas kita sepenuhnya pun jadi salah. Orang kayak kita tuh gampang banget disalahin. Nah, menurut lo apa yang bisa dilakuin untuk milih kerjaan? Milih kerjaan? Iya udah. Oke, menarik. Bukan berarti kayak lu sombong, lu nggak pernah kesini, lu kayak gini. Enggak, gue milih kerjaan aja jadinya. Kayak gue milih kerjaan yang kayaknya paling sedikit buat gue nyakitin orang, udah gitu aja. Yang ibaratnya karena orang pasti sakit, orang pasti iri sih. Iya. Jadi kayak gue pilih orang-orang yang ketika gue ngomong sesuatu ya penerimaannya tuh double layer gitu, nggak cuma sekedar menerima ini, tapi juga ada hal lain yang bisa diambil gitu. Kayak gitu, kayak misalkan yang tadi gue bilang kayak gue tidak memberikan kontribusi lah gitu. Nah, harusnya lu ngide lo gini segala macam. Harusnya lu lebih ngasih kita saran apa gimana segala macam. Enggak, ntar dibilangnya ngatur, gue bilang gitu kan, kayak udah. Akhirnya meeting bareng, terus kayak, ya Bang Us, kayaknya kalau Bang Us punya ide apa segala macam, kayaknya harus dijalanin apa segala macam. Oke. Ya udah, gue punya ide begini. Akhirnya gue syuting. Terus kayak, Bang Us tadi ini nih Bang Us. Bang Us tuh kayak nyari spotlight banget. Ya Allah, gue kayak satu, staminanya Uus gede banget. Dia nggak usah on cam, off cam dia ceria. Off cam dia menari, mengajak penonton joget. Nggak usah on cam. Itu juga nanti gue mau tanyain. Terus. Ini vibe yang ini gokil banget. Enggak, itu air putih. Oh, sorry. Nggak usah. Danang. Tuh. Aduh. Ya terus kayak gue ngerasa kayak enggak gitu, gue bilang kayak gitu karena porsinya sesuai dengan gini-gini segala macam. Gue coba buat kayak tadi lagi hening gitu. Gue coba buat mainin apa. Tidak ada. Gue dalam sejarah hidup gue tuh tukang tambel, Mas Danang. Gue gantiin elu. Di The Dendis. Gue kena hujatan karena gue gantiin elu. Lu gantiinnya sendiri lagi? Iya. Sama Mario? Sama Julio. Karena The Dendisnya telat. Iya. Terus gue dihujat orang karena waktu itu gue gantiin Surya sama Mulan. Terus gue gantiin Desta. Waktu itu siaran pagi dihujat juga sama orang. Maksud gue tuh kayak gue tuh kadang-kadang tidak mikirin uangnya, nominalnya gitu. Tapi kayak, dan ini kesempatan baru gitu. Gue tidak ingin ada pembuktian apa-apa. Gue cuma pengen kayak, gue dipercaya sama orang, kenapa gue tidak timbal balik dengan apa yang mereka expect ke gue gitu. Yang maksimal tadi? Yang maksimal tadi, tapi jadinya kayak, setiap kali gue melakukan jadi tambelan aja gue maksimal gitu. Apalagi gue dikasih kepercayaan penuh gitu. Jadi kayak, akhirnya bahasa-bahasa itu yang muncul di industri itu seperti itu lah, entah pansos, entah kayak misalkan gue pernah tidak bisa diajak kerjasama. Terus kayak misalkan kayak orang marah, kayak netizen marah gara-gara gue ceng-cengin Pak Jarwo. Oh iya, benar. Gue taunya sebulan kemudian lagi tuh setelah berita itu turun. Terus kayak orang-orang tuh tersinggung apa segala macam itu. Tolong dong hargain orang tua. Pak Jarwonya tersinggung nggak sih? Enggak. Oh, berarti mereka care sama orang tua. Bagus banget, gila. Bagus banget dan bagus. Iya betul. Iya. Betul. Berarti mereka care sama orang tua. Tapi di sisi lain kalau ada belum selesai. Mereka care sama orang tua, tapi lu karena lu dekat sama Pak Jarwo lebih tahu lu, makanya dia nggak tersinggung. Iya. Terus kayak
yang awalnya baik-baik aja, terus tiba-tiba dari tim kreatif kayak, kayaknya lu harus udah ngurangin ngeceng-cengin Pak Jarwo deh, katanya. Kenapa? Pak Jarwonya baik-baik aja. Iya nih, udah banyak yang komplain. Pak Jarwonya denger itu komplain juga nggak ya? Enggak, Pak Jarwo. Apaan sih orang begitu? Terus orang gua sama Uus temenan, apaan sih gitu. Oh. Terus ya tapi akhirnya ujung-ujungnya gue yang disalahin, udah. Mungkin sosial media tuh bikin yang jauh deket jadi jauh tuh itu kali ya? Iya. Yang dekat, kelihatannya kayak jauh gitu, ceng-cengan. Padahal malah yang jauh yang ngerasa deket, padahal mah enggak. Kayak tadi akhirnya kayak balik lagi ke awal, kayak tiba-tiba akrab gitu. Iya. Lu kalau nggak ke Uus, lu ngelihat wujud tinggi, botak, waktu itu lu masih keker basket, masih ada basket lu begitu tato, apakah lu akan nepak dia? Enggak. Enggak kan? Enggak. Kalau lu ngelihat culun kayak gua, apakah lu akan nampar pipi gua? Pasti. Karena gua culun. Enggak, tapi kan yang nepak pala gua juga akhirnya juga ada juga, Nang. Iya, gua ngerti. Maksud gua, apakah kalau lu tidak merasa sok kenal, sok deket sama Uus, lu akan berani nepak palanya? Iya. Itu loh maksud gue. Makanya gue tuh nggak ngerti apa yang ada di pikiran orang-orang dan akhirnya gue menyerah untuk mengerti, mencari tahu, Us. Iya. Karena pada akhirnya di kepala gue orang kayaknya mau untung aja. Aduh, iya lagi. Orang orang kan nuduh public figure sebagai orang yang lu mah pengennya untungnya aja gitu. Iya, semua orang pengen untung. Sama, padahal semuanya sama, iya. Iya, kalau misalnya di kita tidak mau untungnya aja. Apakah bajakan akan subur? Kan enggak. Iya. Kalau misalnya dia benar-benar menghargai, iya. Bajakan nggak bakal subur. Gua nggak bilang gua nggak beli bajakan, gua dulu beli bajakan. Sama. Tapi misalnya nih di pasar itu di CBD, Ciledug Business District. Oh, gua nggak pernah ke Ciledug. Anjing, lu padahal rumah lu deket-deket Iya bener. Bangsat lu. Gengsi dong. Emang udah beda kalau misalnya orang udah kerja di kota. Iya. Tapi ada satu Ciledug yang nggak berubah. Apa tuh? Lampu merah jalan, lampu kuning ngebut, betul. Lampu hijau turbo. Sama satu lagi. Apa tuh? Kena kop aja, megang tete. Masih. Anjing. Titik gua di sekarang gitu kayak orang nyolong jokes gua apa segala macam, ya udah gitu. Gue juga waktu lu marah-marah, gue sebenarnya mau WhatsApp lu, udahlah nggak usah marah-marah, jokes dicolong maksud gue. Iya. Kita juga kadang-kadang dulu pakai jokes orang, gue mau WhatsApp gitu, tapi balik lagi kondisi waktu itu gue ngerasa, kalau gue ngomong nggak tepat nih ke Uus. Nah akhirnya ya udah, maksud gue akhirnya kan lu dapet proses ini kan, lu nggak dipotong pemahaman, lu jadi ngerasain ini. Iya. Gitu. Kenapa gue pengen bertahan di apa yang gue lakukan sekarang gitu? Gue banyak nemenin orang, Mas Danang. Ini konten-konten kayak gini ternyata banyak nemenin orang. Adalah beberapa kali gue ditemuin orang bilang makasih apa segala macam. Tapi kemarin ini kayak baru kemarin banget pas lagi lebaran gitu, Mas Danang. Ada ibu-ibu lah, dia minta foto sama gue. Terus dia ngomong kayak gini. Jarang nih, market yang jarang nih ibu-ibu minta foto. Terus kayak, Mas Uus makasih ya, dia bilang gitu. Makasih ya, apa nih, thank you apa nih, gue bilang gitu. Nggak, mau bilang makasih aja karena konten-konten Mas Uus tuh nemenin saya punya temen ngobrol, katanya gitu. Kenapa? Gue bilang gitu. Saya ini udah 14 tahun menikah, dia bilang. Dia ngomongnya gitu, dia 14 tahun menikah. Tapi suami saya meninggal di umur pernikahan saya 7 tahun. Tapi dia masih nganggap nikah. Karena dia nggak nikah lagi. Gitu kayak, Mas Uus, kuatin ya hatinya Mas Uus dengan apa yang Mas Uus yakini gitu. Karena saya juga nggak gampang untuk setelah suami saya meninggal, saya tidak menikah lagi gitu. Saya bingung ini nafkahin anak saya gimana. Belum waktu itu dia kena TB kelenjar, terus dipijat, terus pecah TB kelenjarnya. Dia koma, terus dia buta. Tapi akhirnya karena proses penyembuhan segala macam, akhirnya bisa matanya ngelihat sebelahnya buta. Kayak gitu. Terus kayak, saya emang nggak tahu lah ya Mas Uus, maksudnya Mas Uus ngadepin apa segala macam. Tapi ngelihat Mas Uus punya prinsip, punya ini segala macam, saya nggak ngerasa nggak sendirian. Apalagi Mas Uus kadang-kadang ngobrolnya juga sama orang-orang yang ibaratnya relate juga sama hidup saya gitu. Dimana di situ gue ngerasa kalau apa ya, kayak kadang-kadang gue mikir kayak, aduh viewers kurang nih gitu. Kadang-kadang gitu kayak,
gimana ya gini, gue bertanggung jawab gitu sama orang-orang yang percaya sama gue gitu segala macam. Terus kayak lama-lama tuh kayak gue dengerin omongan-omongan kayak gitu tuh kayak ya buat apa ya gue mikirin ya gitu. Ini satu orang ngomong gini tuh gue tuh udah ngebuat cukup ya. Iya. Full kayak penuh gitu. Waktu gue ada di TV omongan itu tuh nggak pernah ada. Terima kasih telah menghibur saya tuh tidak ada. Iya. Terima kasih sudah membuat saya tertawa setiap malam, tidak gitu. Yang ada cuma, Mas Us ngelawak dong, nyalain Instastory. Ya dong, bikin jokes dong buat ponakan saya gitu. Tapi sekarang tuh orang-orang tuh kayak, ya Allah, gue bilang kayak orang-orang tertentu. Iya, mungkin tidak semua dari 1.000.000 sekian subscriber gue, tidak semuanya. Cuman seenggaknya orang-orang yang kayak gitu tuh ngebuat gue believe gitu Mas Danang kalau gimana kalau Instagram bikin kayak ini, kayak Attack on Titan, men. Apaan tuh? Jadi bikin kota isinya rakyat-rakyat yang percaya aja tuh sama terus dibikin benteng gitu ya? Benteng, jadi nggak bisa masuk kalau lu nggak bisa daftar. Jadi nggak mungkin ada orang yang nggak suka di situ, karena kan orang yang nggak suka. Ini nih gua. Oh ini ide menarik sih. Ini gua jadi kepikiran gitu karena seorang elu nih yang bisa dicap jelek lah gitu ya, bisa dapat penghargaan segitu gedenya. Berarti kan sebenarnya ada yang ngomong tapi nggak kedengeran. Iya kan? Nah akhirnya yang lebih lantang adalah yang nggak pengen lu denger gitu. Nah gimana kalau itu tadi tuh, jadi followers atau subscribers. Tapi nggak mungkin bisa. Misalnya gitu. Supaya apa? Supaya sekarang aja orang yang kita nggak follow aja kadang-kadang masuk di timeline kita. Iya benar. Maksud gue gini, supaya yang nggak suka nggak usah lihat. Gua bukan orang yang nggak suka sama orang terus gua lihat orangnya. Ya kalau nggak suka ya nggak usah lihat. Kalau gua gitu. Iya tapi kan sekarang kan rekomendasi orang kan, taruhlah misalkan gue banyak yang nge-likes gitu, terus tiba-tiba banyak ada di Instagram, terus karena ini banyak yang nge-like jadi masuk rekomendasi orang yang nggak suka sama gua. Iya, sekarang kita denger dulu apa lihat dulu pertanyaan gua? Ya lihat dulu. Ngelihat dulu kan? Iya. Gue lihat wujud lu aja, misalnya nggak sesuai referensi gua. Sebel. Iya nggak usah dong, iya. Gua langsung nggak ikut dong. Ngerti nggak maksud gua? Iya, ngerti. Kenapa? Apakah jangan-jangan jasa lu bukan cuma seperti ibu tadi, orang yang nemenin, tapi jasa lu adalah jadi sensek untuk orang ngeluapin emosi supaya dia seenggaknya ngerasa lebih baik dalam 1 detik di hidupnya. Iya. Gue percaya itu sih Mas Danang. Karena kita nggak tahu apa yang orang hadepin kan. Yeah. Apa yang membuat dia marah dan mungkin nggak bisa marah, mungkin dia nggak bisa menang di hidupnya. Yeah. Akhirnya dengan ngatain Uus dia ngerasain menang 1 detik aja. Dengan nasehatin Uus dia ngerasa menang 1 detik di hidupnya. Sebelumnya nggak pernah menang dia. Lu pernah denger cerita ini nggak? Pada suatu hari, gue suka banget sama cerita ini. Ini yang ngebuat gue salah satu. Tunggu dulu nih. Okay, jangan sama. Anjing. Jangan sama. Coba terusin. Jadi dulu di Eropa ada lomba balap anjing. Ya. Pada suatu hari orang-orang Eropa ini, orang-orang ini bosan mungkin. Dia akhirnya kan suka beli binatang eksotis, ada jerapah, ada badak tapi lehernya jerapah. Jadi dia, aduh jauh banget nemu nyundul. Oh iya. Gila itu badak tapi lehernya jerapah. Kan aneh kan, badan dia gede gitu belakangnya, tapi ininya letoy gitu. Kayak burung lontar. Terus pas dia nyeruduk empuk. Iya. Karena dia nyeruduk pakai jakun. Nih kayak gini-gini tuh orang suka, apa sih lu anak aneh gitu. Tapi emang begini anjing itu aslinya begini sih tai. Oke, ngumpulin binatang eksotis. Terus pada suatu hari, oke, anjing-anjing kita cepet. Kita adu sama citah. Ada fotonya. Foto cekrek anjing-anjing dibuka lari, citanya nongkrong coy. Ditanya, Pak, kayak yang jual, kok cinta aja nggak lari? Orangnya ngomong apa? Mungkin nggak mau buktiin kali, kadang-kadang ngebuktiin malu kali Pak. Ngapain ngebuktiin? Gue udah pasti lebih cepet, gue udah pasti lebih ini, ngapain gue buktiin? Buat apa?
Mau menang terus menang jadi abu, kalah jadi areng nggak sih? Iya. Ya bener kayak dia menang juga ya udah kayak orang udah Ya kayak udah pasti. Ya udah pasti. Kalau dia kalah, ya masa Cita kalah sama anjing gitu. Iya, kayak udahlah. Iya. Dan nggak tahu kenapa society kita tuh sukanya tuh ngelihat itu. Suka apa? Ini ya, society kita tuh paling suka apa coba? Adu cupang. Oh iya. Sabung ayam. Arwan tinju. Atau berantem. Mereka tuh suka orang berantem. Lu sama gue nggak ada masalah apa-apa nih. Iya. Kayak, ya elah Nang, masa lu kalah sama si Us aja udah begini. Ya elah Us, lihat tuh si Danang. Padahal kita berdua baik-baik aja. Yang berarti kan dia yang pengen ngerasain sesuatu kan? Iya, bukan kita. Jadi kayak, apa ya, kalau mungkin cerita yang pernah waktu itu gue denger dan itu gue inget banget. Waktu itu pernah ikut Kendari Cinta, terus kayak, adalah salah satu penontonnya gitu yang ternyata juga nonton gue gitu. Terus, dia ngomong gini, Bang, abang slow aja, katanya bilang gitu. Kenapa gitu? Gua ngerti kok bang, dia bilang gitu. Cerita gimana? Ya jadi katanya dia punya teman, terus kayak tato sampai muka-muka. Tapi ibadah, sedekah gitu jalan terus. Apa ditanya gitu kayak, lu kenapa sih dandanan begini tapi tetap menjalankan ibadah, tetap ini, tetap itu gitu. Terus kayak, ya biar orang seujuan aja sama saya, katanya gitu. Buat saya memfilter orang-orang yang ada di sekeliling saya. Yang mana cuma sekedar ngelihat orang cuma dari penampilan, melihat satu dosa orang itu menjadi semuanya jadi dosa, itu saya filter sendiri. Dan beruntungnya, dia jadi ketemu orang-orang keren gara-gara itu. Jadi kayak dia filtering semua itu dari tato. Tato tuh filter. Menarik. Jadi kayak, kalau lu cuma ngelihat gue dari tato gue doang, ya udah emang nggak harus akrab gitu. Iya. Tapi ketika kenal kayak, oh lu ternyata ngurusin beginian. Oh lu ternyata sedekah ke sini. Oh ternyata ibadah lu masih gitu kayak, ya emang kenapa gitu. Nah itu tuh yang akhirnya jadi kayak nampol orang. Gue berpikir juga soal itu ya Us ya. Menurut gue, ini gue dari perguruan gue juga. Bu, Dimas, izin ngomong. Jadi dia pertamanya itu adalah Tuhan tuh jadikan pegangan gitu. Apakah ini megang? Enggak, diginiin dong biar megang. Iya. Kalau gini kelihatan nggak? Enggak. Ya udah. Tuhan lu simpen. Iya. Bukan buat saya yang juara, kamu yang enggak. Disimpan aja. Terus buat dipegang. Terus kayak ini kayak apa ya? Gue nggak bisa ngejelasin gitu ke orang-orang kayak misalkan kayak gini nanya kayak sekedar kayak Bangus kan pernah terpuruk, terus kayak akhirnya bangkit, terus ada orang yang akhirnya setelah Bangus bangkit nggak suka, terus pengen ngejatuhin Bangus lagi gitu segala macam. Bangus kok bisa sih gitu, kayak bisa dari posisi terpuruk terus jadi naik apa segala macam. Terus gue bilang gini aja sama dia kayak, kalau lo tanya gue tekniknya apa, gue nggak tahu. Gimana cara jadi artis, gimana caranya survive, gimana caranya tetap kreatif, gue nggak tahu caranya, gue bilang gitu. Tapi gue kadang-kadang suka mikir kayak ini mungkin konversi dari tuduhan-tuduhan orang yang tidak terbukti. Ya sudah. Ya pada akhirnya kan ya itu tadi maksudnya adalah menang bisa nggak usah pakai debat. Itu pakai bukti aja. Iya. Gitu. Dan orang tuh sebelnya kayak apaan tahu, ngelihat gue bangkit tuh orang tuh sebelnya kayak apaan tahu. Ya pertanyaan gue adalah apa yang membuat orang sebel sama lu gitu? Ya karena tidak masuk dengan pandangan dia. Nah kalau misalnya tidak masuk dengan pandangan dia, harusnya nggak usah ditonton ya? Apa yang ya ini kan udah omongan yang sudah sering kan? Iya. Kalau lu nggak ngerasa nggak cocok, ya pacarannya nggak cocok putus gitu. Ya tayangan juga lah diudahin aja gitu. Iya. Gitu. Kenapa gitu? Apa yang ngebuat seakan-akan ya? Ganjel di gigi mudah dicabut daripada ganjel di hati gitu. Kenapa lu bisa korek gigi tapi lu nggak mau korek hati lu buat kalau misalnya lu nggak suka ya udah. Karena dengan pembenaran gini kayak banyak orang yang pengen hidup orang lebih baik karena kata-kata dia. It's true. Iya. Makanya banyak ceramah di sosmed. Iya. Tapi mereka tidak tahu kalau sebenarnya omongan yang didengar adalah omongan yang personal. Omongan yang relate. Gue bilang sama istri gue gini kayak,
banyak cewek-cewek di luar sana yang lebih punya traumatis dibanding cewek yang baik-baik aja. Iya. Gue bilang, kalau cewek yang punya backstory baik-baik aja, terus kayak nyeramahin orang yang tidak baik-baik aja, kayak ya udahlah, semuanya bakal berlalu, nggak masuk ke kupingnya. Ya iya kan lu nggak ngerasain. Iya. Tapi ketika lu Bun, lu tuh banyak traumatis, lu banyak pengalaman hidup, lu banyak ini segala macam. Ketika lu nyentuh seorang perempuan kayak, memang misalkan kayak bini gue sekarang senjatanya orang buat kayak berdebat sama dia kayak, ya lu mah enak suami lu Uus gitu. Terus kayak bini gue bilang kayak, hubungan aku sama Uus juga nggak baik-baik aja dari awal gitu. Semuanya ada perjuangannya, semua ada prosesnya. Enggak kok jadi salah mulu gitu. Ya lu enak ini, lu Karena kalau gue bilang orang kayak lu sama gua itu gampang buat dituduh. Kalau gitu balikin aja. Lu misalnya gini, lu enak istrinya Tika, lu enaknya gimana? Kita gituin aja gimana? Nah ini teman-teman, inilah sosok Danang yang sebenarnya ya. Ingat, ini Danang itu orang yang kadang-kadang orang tuh tidak menyangka kalau ya kalau ini lu gimana? Danang itu seperti itu dan tidak semua orang bisa menyingkapinya dengan kayak daripada orang kayak mencoba buat menerima itu lebih ke kayak kok lu gitu sih Nang, lebih kayak gitu. Kalau misalnya gue tuh bingung sama pertanyaan-pertanyaan. Lu tahu Iya kan, gue juga sebenarnya sejujurnya iya. gue juga bingung gitu. Maksudnya kayak di sini bukan perbandingan bagaimana iya dan kan? iya. Tapi Tapi bagaimana kayak rasa sakit dalam hidup itu tidak akan pernah ada habisnya. Gitu. Makanya gue bilang sama bini gue kayak, udah sekarang mah kita peduli sama yang relate aja. berarti mereka cuma tahu elu yang mereka tahu kan? Bahkan ada orang yang sudah tahunya cuma sekedar kayak Uus sudah di sini nih sekarang gitu. Jadi proses gue dari gue bikin YouTube, terus gue setahun di YouTube gue tidak buka AdSense, terus gue bikin materi episode coba-coba, bahkan ada orang yang sampai sekarang pun kayak baru kenalnya gimmick bang gitu kayak, wah itu tuh kayak anjing ya, ternyata banyaknya subscriber bukan berarti tambah banyak orang yang pinter gitu. Ya gue sih, gue menganggap semua orang yang bisa nonton YouTube gue anggap pinter lah, yang bisa berkomentar, berkomentar tuh pinter lah, walaupun cemil ya. Betul. Correct me if I'm wrong. Oh iya betul. Gue nggak tahu sekarang cemil tuh dipakai buat berdiskusi atau melindungi dirinya biar nggak diserang. Keseruntulan bicara lu gitu. Dan maksud gue anggap semua orang pinter. Jadi gue ya udah, gue berusaha untuk kalau lo mau nonton konten gue silahkan. Makanya gue bikin konten yang bersih-bersih rumah. Iya. Lu mewakili gue, lu bilang maaf openingnya nggak meriah. Iya. Ya karena buat gue juga openingnya bahkan nggak ngomong. Karena menurut gue ini diary gue. Betul. Ya diary gue lu baca. Nah, apakah di diary misalnya gue ngasih tulisan ke lu, apakah tulisannya bersuara-suara gue? Kan suara lu. Iya. Ya udah lu suarain aja tuh di gue lagi ngapain. Lu tahu nggak sih Mas Danang kayak apa namanya? Orang tuh kadang-kadang suka mikir kayak apa tuduhan-tuduhan serius. Sorry, gue potong. Jarang banget tau kita ngomongin orang-orang, biasanya kan orang-orang ngomongin kita. Waduh. Betul, iya. Kita lagi ngomongin mereka di belakang. Gak apa-apa, tapi karena rujak, ada rujak. Gue pernah ngomong, jangan-jangan jadi seorang entertainer itu kita harus memenuhi ekspektasi orang, tapi ekspektasi kita belum tentu terpenuhi. Iya. Wah, tadi macan. Enggak ada. Gitu. Jadi gitu gue mikir. Itu binatang yang sering sendirian loh. Kenapa? Macan sendiri, cuci baju sendiri. Memang si api biru. Waduh, itu jadi iklan kompor. Maksud gue, jadi gue merasa itu sih, ekspektasi kita suka nggak terpenuhi, tapi orang selalu berekspektasi. Karena gue yakin mereka sering dikecewakan. Siapa nih? Masyarakatnya, society-nya sering dikecewakan. Kayak misalkan kayak taruhlah dia ternyata religius, ternyata belakangannya ternyata dia suka main cewek. Dia ternyata religius, ternyata di belakang dia suka nipu. Mereka jadinya mukul rata ke orang-orang yang mencoba buat jadi dirinya sendiri gitu. Ya itu wajar kalau kata gue. Itu wajar kalau kata gue. Cuman yang jadi kadang-kadang gue bertanya-tanya gitu dalam hati gue kayak, lu teh mau sampai membuktikan sampai kapan sih? Nah, oke.
kalau dari situ, apakah mungkin karena kita ranahnya kali, kita menunjukkan kita siapa tapi di muka umum. Jadi orang ngelihat itu juga iya. Kayak, jadi orang juga mempertanyakan itu. Iya, jadi kayak semua domba warna putih tiba-tiba ada domba warna hitam. Nah. Jadi kelihatan dong. Iya, betul. Akhirnya kan wah domba hitam. Iya, ternyata pas disiram hitam semua ternyata. Nah, tapi itu pas giliran domba yang hitamnya sudah dipersekusi. Nah, itu berarti apa medianya? Medianya. Apanya berarti, Us? Ya medianya. Medianya juga merasa kalau tidak ada ruang buat orang-orang bertato, pemabuk. Media ini bukan berarti media massa ya, bukan usaha media massa, tapi media itu ya, kan media massa juga termasuk. Iya, oke. Orang yang menggiring itu. Jadi kayak tidak akan pernah ada ruang buat orang-orang seperti kita yang menjadi taruhlah noda masyarakat gitu untuk punya ruang di ruang publik gitu. Jadi intinya adalah ada satu orang suci terus dia kena kasus. Ya, orang-orang kayak gini tuh bakal bisa ditumbalin buat nutupin ini gitu. Berarti media massa atau media massa yang mana? Media massa itu, tapi itu nggak pernah muncul dari orang-orang. Media massa gitu. Dan itu sifatnya subjektif tergantung objek yang ada di berita tersebut gitu. Jadi misalnya kayak ada kasus apa, terus tiba-tiba taruhlah Uus ngapain, yang negatif orang bakal ke situ. Udah pasti. Jadi ini gampang ketutup. Gue juga mau mempertanyakan itu sih. Apakah kencing dulu dah. Nah, gue mau nanya tadi deh, apakah orang seperti lu yang menyuarakan sesuatu itu salah media? Salah media tuh salah tempat. Tapi kalau dibilang kan itu media untuk umum. Ya, tapi kan media juga punya agenda kan. Ada titipan kan, ada investor kan, gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau gue udah mulai berpikir sekarang kayak gue akhirnya udah fucked up sih sama yang begitu-begitu. Kayak kadang-kadang ada yang ngaduin gue kayak tiba-tiba orang bikin artikel kayak 7 potret keseksian istri gue gitu, terus kayak segala macam. Ya udah, gue percaya gitu sih, Nang. Maksudnya dari sisi mereka mungkin itu caranya dapat traffic. Lu tau Carmen Electra nggak? Tahu. Suaminya siapa namanya? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones ya? Iya. Yang gitaris. Dia pokoknya istri suaminya. Drummer dia, Tommy Lee Jones. Drummer ya? Kok suaminya Carmen Electra bilang gini, kok lu nggak marah Pak istri lu ya pokoknya seksi-seksi apa segala macam. Enggak, lu semua kan cuma bisa ngeliat. Kan dia sayang sama gua. Iya. Kenapa ya? Maksudnya kayak orang-orang tuh mungkin dia pengen tapi nggak bisa kali. Iya, maksud gua kayak lu sendiri nih. Seorang Danang Postman yang menjadi Danang Gold Luck. Yang sekarang disalah tag sama Danang DA2. Serius gue disalah tagin loh sama beberapa orang. Gue bahkan di DM, gue tiba-tiba dapat DM, tolong baca gitu. Gue kaget dong, wah anjir apa nih? Pas gue buka DM, kenapa Assalamualaikum, kenapa peserta ini tidak dimenangkan? Peserta? Oh, undian kuis kali ya. CXO emang ada kuis, gue mikir. Gue kayak pas gue liat, ya Allah. Danang DA2. Danang DA2 maksudnya. Kenapa gue yang di DM? Abis Mas Darto Danang DA2. Saya nggak punya identitas. Saya bisa jadi anggota laba-laba nih di antara eksekutor. Iya benar. Identitas. Bener. Aduh, tapi emang apa namanya yang gue lihat dari pilihan lu memilih Galabi pun. Gue yakin juga ada pro dan kontra kan. Maksudnya pro kontranya di Galabi sih. Kok mau sama Danang gitu? Enggak, di lu pasti ada dong. Nggak ada. Di lu nggak ada? Nggak ada di gue. Ya maksud gue Galabi sangat bisa dibilang hitungannya cantik, seksi, berbakat. Dan orang tuh, bahkan gue pernah ada di acara radio kampus. Gue dan Galabi ada untuk nemenin gue. Orang tuh nanya, dengan gamblang, kok Galabi mau sama Danang gitu. Galabi mukanya berubah. Terus gue bilang, gue ngeliatin Galabi buat apa? Jangan tersinggung, nggak usah.
kok Galabi mau sama Danang? Gue cuma bisa balas. Jadi lu jangan tanya kenapa Galabi mau sama Danang. Apa yang Danang bisa lakuin sampai Galabi mau sama Danang? Itu yang lu urus. Nah itu dia, Mas Danang dulu, thank you banget. Lu ngerti gak sih? Kalau sampai ada orang yang katakanlah menurut standar lu kurang, terus mau sama yang orang standar lu tinggi, jangan lu tanya kenapa yang tinggi mau sama yang rendah, bukan gimana yang menurut lu rendahan itu. Iya, mau sama yang bikin si yang tinggi itu mau sama dia. Iya. Itu ya hal yang maksud gua soal cinta, soal hubungan, soal relationship gitu antara lu sama gua kurang lebih kayak sama gitu Mas Danang. Cuman mungkin beda positioningnya ya antara cowok dan ceweknya gitu. Tapi kayak rata-rata orang tuh berpikir ketika berada di sebuah posisi tertentu, di jabatan tertentu, semuanya jadi mudah. Termasuk perempuan. Oke. Aku cari yang sulit. Oke. Itu pilihan lo? Iya. Karena menurut gua kayak, oke nih, gue sudah dimudahkan dalam karir gue gitu, gue dititipkan rezeki segini besarnya untuk gue bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Lagi-lagi itu Mas. Iya, hero. Itu kayak nggak bisa apa ya, nggak mungkin bahasa dasarnya bukan hero ya, tapi kayak gue selalu dititipin sama nyokap gue, setiap rezeki kamu tuh pasti ada bagian orang lain. Iya, gitu. Dan itu baik banget, bagus banget. Dan bagian itu tuh kadang-kadang gue mikirnya bukan dengan uang, bukan dengan kayak cuma sekedar kayak ini duit buat lu kayak lu sono lah gitu. Enggak gitu kadang-kadang. Mereka lupa uang tuh bisa dicari, yang nggak balik tuh waktu. Wah ini nih teman gue kemarin lebaran kemarin tuh bener-bener kayak sebulan puasa kemarin plus dengan gue ketemu orang-orang ini pas lagi lebaran segala macam. Teman gue pernah ngomong kayak gini kayak, bang jangan pernah kalah sama uang, dia bilang gitu. Tiba-tiba ini orang emang agak lumayan berilmu inilah intinya. Mistis. Ya. Oke. Lo percaya nggak? Gue tuh bisa ketemu sama beberapa orang dalam hidup gue dan akhirnya gue bisa bantu mereka lewat jalur semesta, dia bilang gitu. Dan lo adalah salah satu orang itu, dia bilang gitu kan. Kayak, lo tau nggak ada satu hal yang ngebuat lo jadi ketemu sama gue gitu. Apa? Dia bilang gitu. Karena kita sama-sama menomorduakan uang gitu. Gue yakin banyak kok tawaran di luaran yang membuat lo mungkin bisa jadi miliarder. Bisa lebih dari siapa gitu. Tapi nggak lo ambil kan gitu. Terus gue bilang iya gitu. Gini bang, dalam sejarahnya uang itu datang kemudian. Gue setuju. Jadi kayak pertama tuh barter, ngasih, gitu, memberi, hadiah, baru ada uang. Kenapa orang tuh ngincer yang kedua, sedangkan yang pertama tidak dilakukan, kebaikan, memberi apa segala macam gitu. Yang ngebuat lo bisa jadi dekat sama gue adalah, lo bisa ketemu sama gue adalah karena mungkin alam semesta tuh memfilter orang-orang yang akhirnya ketemu sama gue gitu. Ya emang purely ya kita siapa sih yang gak butuh uang bang? Keluarga gue sakit juga butuhnya uang, bukan cuma sekedar buat nemenin gitu. Tapi ada kalanya kayak orang ini hadir dan bawa sesuatu gitu. Dan ketika lu memberikan sesuatu itu bukan berarti kayak udah ya tanggung jawab gue, ya enggak gitu. Ada tanggung jawab lu lebih yang cuma sekedar uang doang. Nah itu tuh sudah hadir di dunia jauh lebih awal dibanding datangnya uang gitu. Ya itu bisa mikir, kenapa begini gue ketemu tiba-tiba obrolan begini anjing gue bilang. Bisa begitu, maaf ya, gue bukan ngomongin gue atau lu, tapi teman lu bisa ngomong gitu. Karena ini sama ini sinkron jalan. Kenapa ini bisa sama ini bisa jalan? Karena ininya udah penuh. Ininya udah selesai. Ini udah selesai, ini udah selesai, ini udah selesai. Ini yang susah selesai ini sih emang. Ini udah selesai, ini udah selesai, ini udah selesai. Kesini. Anjing iya ya. Tapi pertanyaannya di sini udah selesai belum kebanyakan orang? Lapar masih lapar. Aduh. Kalah masih kalah. Kalau orang-orang nggak kalah, nggak mungkin dia cari kesempatan untuk menang. Contohnya ada celah sedikit untuk lu nerobos. Padahal itu bisa merugikan lu dan orang lain. Kalau itu bukan satu-satunya kesempatan lu menang, lu nggak akan ngelakuin itu. Nggak ada satu-satunya kesempatan lu merasa menang. Gue ambil kesempatan ini karena gue merasa menang. Gue hina Uus
supaya gue bisa merasa menang, benar, sekali aja seumur hidup gue, sedetik aja. Jadi mereka nyangkanya gue mendapatkan posisi ini pun dengan cara yang sama gitu. Enggak. Tapi gue ngerasanya jadi kayak gitu Mas Danang. Jadi kayak misalkan gitu ya, kayak Uus berada di posisi sekarang karena dia juga melakukan hal yang sama gitu. Hal yang sama adalah? Wah ini setelah gue nih, gue masuk, gue bodo amat, gue sikut orang-orang segala macam, ini kesempatan gue buat menang. Sedangkan gue ngerasanya ketika kesempatan itu datang ke gue emang natural. Lu udah siap? Naturally aja gitu, tiba-tiba diantar ke gue gitu. Dan gue bilang kayak, oh mungkin ini kali ya. Omongan-omongan kayak misalkan kayak, lu mah enak Us. Itu, lu mah enak tuh iya sih. Itu suka agak... Itu buat gue sangat menyinggung gitu, karena dalam gue, ketika gue rezeki itu coba datang, aja tukeran sama gue gitu. Lu ngomong gitu, lu enak Us, coba aja tukeran. Sedangkan kayak kita tuh, sebelum lu ngomong gitu, gue tuh sudah ada di posisi lu gitu. Iya, lu udah lewatin itu ya. Iya, gitu. Jadi kayak kita mau ngasih tahu tapi kadang-kadang cabang hidup berbeda. Iya. Jalannya ya kadang beda. Kadang di sisi lain juga orang ini juga tidak mengerti hikmah, tidak bisa mengkonklusikan itu dengan baik. Tapi kan itu kan mentor gue juga pernah bilang, kamu kan tugasnya ngasih doang. Hidayah, pemahaman itu kan udah haknya Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, dia nggak akan paham. Iya. Kayak gue mikir kayak mungkin ya, maksudnya kayak kenapa ya yang sukses Danang gitu, kenapa yang sukses Uus gitu, kayak kenapa yang berhasil si Kiki Saputri, Marcel, apa segala macam, padahal gue melakukan hal yang sama gitu. Gue selalu berpikir kayak mungkin variabel yang dibutuhkan di dunia yang untuk dilihat orang ini tuh mereka gitu. Iya. Kayak ada yang misalkan kayak itu masih ada tuh orang yang kaya tapi licik gitu. Itu masih ada orang kaya yang jahat gitu. Dan gara-gara orang ini semua dipukul rata. Gitu. Jadinya kayak selama lu masih sebagian orang yang memukul rata orang-orang ini, ya lu jangan berharap seperti mereka gitu. Karena kalau misalnya lu pun jadi kayak mereka, taruhlah lah, lu nih kalau ntar jadinya kaya, jadi jahat soalnya. Nah masalahnya, slot orang kaya dan jahat masih di dia nih. Iya. Gitu, ntar dia nggak ada baru lu naik. Gitu. Kalau gue sih selalu berpikir seperti itu Mas Danang. Jadi kayak, jadi mantesin kan? Ya. Iya kan? Itu. Mantesin kan? Iya. Jadi misalnya lu mau jadi apa, ya lu mantesin diri. Nanti makanya duit itu ngikut. Duit itu kalau lu udah pantas dia ngikut. Karena mau gimana juga, ya sekarang orang make orang ya harusnya kan duit yang dipakai bukan orang gitu. Dari kebanyakan orang yang ngomong duit itu ngikut, itu rata-rata orang baik Mas Danang. Gue sih, gue tidak bukan orang bener ya? Iya. Orang baik. Gue tidak mau dibilang, gue bukan tidak mau. Gue terima kasih lu bilang baik, tapi mungkin gue daripada baik, gue lebih ke berfungsi. Ya fungsi kan baik. Belum tentu. Baik. Ya udah, nggak apa-apa maksud gue. Lu tuh selalu menolak, lu tuh gini ya Mas. Enggak, gue terima loh. Gue bilang gue terima, terima kasih. Tapi lu tuh tidak ingin dibahas semua kebaikan-kebaikan lu. Ini masalahnya. Jadi kayak gini ya, buat teman-teman ya. Tipikal orang gua sama Danang itu paling bingung kalau dipuji. Sama seperti kayak gua tadi ketemu orang itu, terus kayak gua dipuji segala macam. Gua tuh diem Mas Danang, karena gua bingung mau ngerespon apa. Makasih Us, bilang makasih. Iya makasih, cuman abis itu kayak terus dia terus-terusan ngasih cerita apa segala macam. Gua kayak aduh bingung nih, gua kayak aduh harus ngapain ya gitu. Ternyata kehadiran sebuah konten yang antah berantah ini gitu, yang gua rasa banyak juga yang ngelakuin hal yang sama, terus kayak masih ada masuk daya lebih ke orang lain tuh, kayak gue masih tetap stuck di situ gitu. Terus kayak buat teman-teman yang ngerasa kayak ngelihat kayak kenapa orang ini bertahan apa segala macam, gue selalu percaya gitu ke orang-orang yang kayak Mas Danang gini, kayak yang bilang uang itu bisa datang belakangan. Nggak tahu kenapa hidupnya lancar-lancar aja Mas Danang. Seriusan, kayak bukan yang kayak ya udahlah ini segini soalnya ntar lu dapat penghasilan sekian gitu. Oh, paham gue. Lu tuh harus ngejar segini gitu. Dibanding dengan yang kayak udahlah ntar juga rezeki ada lagi. Lu bro, kemarin lu foto-foto, kemarin dibayar nggak? Ada teman gue fotografer. Ya namanya juga bantu teman-teman kawinan, teman-teman gue juga. Ya udahlah,
toh juga belum tentu juga awet gitu, bahasanya dia lagi bercanda-bercandanya kayak gitu kan, belum tentu juga awet gitu. Yang kedua dia minta bayaran kan? Iya. Bagus. Bercandaan ya beda profesi gitu-gitu kan begitu kan gitu. Terus kayak ntar juga kalau ada kawinan lagi juga dia ntar juga ya, tapi gue juga jadi nggak enak juga kawinan kedua. Gue kasih harga juga kayaknya nggak tega juga, gue orang pertama gagal ya. Gitu. Ya udahlah gue bantu juga sih. Lu nggak minta bayaran gitu? Enggak. Kenapa? Ya lah orang bantu temen sih gitu. Enggak, lu tuh ini lihat nih, CV lu tuh bagus gitu. Maksudnya kayak riwayat potret lu tuh kayak galeri lu tuh banyak gitu yang bagus-bagus itu. Terus kayak foto lu juga nggak sempat kejual sekian gitu. Sempat dipakai buat ini apa segala macam, komersial apa segala macam. Masa mau lu kasih gratis? Terus kayak ya emang kenapa gitu. Nah, orang-orang teman-teman gue yang begitu tuh sampai sekarang hidupnya ya Allah bisa hidup gitu. Maksudnya kayak itu aneh. Iya, soalnya pakai hitungan dunia. Iya, dan dunia ada yang gerakin. Kadang-kadang orang suka lupa sama itu. Iya, rata-rata orang kan nuduh kita kan bukan orang yang nginget ke sana gitu. Iya, nggak usah kasih lihat bahwa kita ingat, kan kita juga sering lupa kayak mereka. Gue belajar dari Kamus Bahasa Indonesia, nilai sama harga tuh beda. Value dan price kan? Value sama price beda. Iya. Nilai adalah pokoknya kegiatan untuk membuat sesuatu tuh bernilai lah, mempunyai sesuatu yang lebih lah. Contohnya padi jadi beras, beras jadi nasi, itu nilainya tuh jadi berubah. Tapi di setiap poin punya nilai yang tetap. Contoh padi ini bisa jadi berapa beras? Beras segini bisa jadi berapa nasi? Nasi bisa buat ngenyangin berapa orang? Tapi nggak pernah berubah. Yang berubah apa? Harga. Karena harga adalah pengorbanan untuk mendapatkan sebuah nilai, bener gak? Nah, kalau nilainya rendah, kenapa lu hargain tinggi? Maksud gue itu. Iya gak? Jadi menurut lu kayak manga. Kiamat pasti terjadi. Yang penting lu nggak turut serta dalam mempercepat kiamat, bener gak? Betul. Ya sudah. Nyanyi Heal the World kan gitu. Heal the world, make it better. Orang berarti satu dunia tuh punya pabrik better. Better place. Mereka menilai lu serendah itu, tapi lu nilai mereka juga mungkin nggak tinggi-tinggi amat buat lu. Contoh, mereka nggak ada juga lu nggak kenapa-napa juga. Kecuali kalau Tika kenapa-napa, lu nilainya Tika tinggi dong. Iya betul. Harganya dia tinggi dong. Betul. Nah, kenapa dia yang itu nilainya buat lu rendah, harga lu hargain tinggi? Nggak masuk. Nggak, kadang-kadang gue tuh suka berpikir intinya lu nggak bisa nyelamatin semua orang. Iya sih. Nggak bisa. Dan apa namanya, kadang-kadang kalau orang terdekat gitu ya, kayak gue melakukan sesuatu hal buat orang lain yang misalnya gue mikirin orang lain yang agak jauh gitu ya, yang mungkin nggak mikirin gue gitu. Kayak karena gue percaya orang-orang terdekat gue tuh paham sama gue gitu, ngerti gitu. Ya udah, habisin tenaga lu di situ aja. Iya sih. Gue percaya sih sama teman-teman gue. Intinya gue percaya sama siapapun yang ada di dekat gue gitu. Dulu gue nggak percaya, makanya gue berusaha ngelindungin. Iya. Ke siapa, apalagi ke keluarga terdekat gue. Ya Allah, lu kalau ngeliat konten keluh gue, keluhan gue, jadi gue tuh bikin konten keluh, biasanya orang datang ke gue ngeluh. Ada tuh di YouTube. Nah terus untuk ulang tahun gua, spesial gua undang Galabi sama Tio sama Ibu. Orang yang lama di rumah sama gua, bukan buat ngeluhin tentang gua. Gua tuh sangat amat keras kepala. Kenapa? Karena gua mau protek. Karena gua nggak percaya sama mereka ternyata. Gua ngerasa gua nggak bisa playing God terus nih. Karena gua bilang, nggak turun martil, berarti gua bukan anak dewa. Gitu. Anak dewa AL Dandul kan. Iya, tapi AL Dandul juga gini nggak muncul palu. Oh iya. Gabung banget. Paling kalau begini paling waitress datang. Oh iya benar. Asal ngajak tos. Iya. Waduh. Nambah apa lagi Mas Al gitu. Oh lagi rame nih, ada masal. Waduh. Iya emang sunatannya paling rame kan sunatannya Mas Al. Katanya kita harus melakukan sesuatu demi generasi muda berikutnya. Katanya kita harus melakukan sesuatu demi generasi berikutnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi masih ada mindset orang tua yang anak tuh yang banyak biar nanti ada yang ngurus kamu ketika kamu tua. Wow. Jadi sebenarnya apakah kehidupan yang lebih baik buat anak muda itu adalah ngurus Anda ketika tua?
Itu kan suka ada di omongan paradoks. Iya. Jadi kayak iya. lu cuma pengen ngomong kelihatan bener aja gitu. Kalau dulu tuh mungkin banyak anak banyak rezeki, kenapa? Karena ladang jadi ada yang ngurusin. Iya. Rumah jadi ada yang ngurusin. Iya. Gitu mungkin ya. Sekarang karena kan cari rezekinya lewat situ, atau mungkin begitu diminta sama Jenderal Mulan datang naik kuda. Saya butuh anak laki-laki gitu. Jadi punya banyak gitu. Jadi negeri selamat gitu. Benar. Iya maksud gua ini kalau kayak gitu itu daya hidup sih kalau menurut gua. Betul, maksud gua kalau gua kan mempelajari maksudnya kenapa dulu orang punya anak banyak gitu, kayak karena emang membuat di ladang jadi tidak harus kayak bayar orang lagi, tapi kayak bisa kayak dengan uang makan sudah bisa mencukupi lah dengan ladang yang besar apa segala macam. Ini ntar dulu, gua mau garis bawahin. Ini murni pendapat lu ya. Kalau ada orang berpendapat kontra sama lu nggak ada masalah dong. Nggak masalah. Gua selalu berstatement open aja, maksudnya kayak kalau misalnya karena lu juga boleh bicara, mereka boleh bicara betul, juga gitu kan. Seimbang aja. Iya. Jadi kayak tapi lu boleh nggak pengen dengar mereka kan? Iya, mereka juga boleh nggak denger gua kan? Iya, tapi pengen denger lu karena ada bahan. Iya. Ya, jadi kayak detik aja ngerasa. Gua sampai bilang sama bini gue, kita nabung yang banyak, kita asuransi yang banyak. Biar nanti ketika kita sudah mulai pikun, jompo, kita masukin diri kita, mati jompo, udah. Kita nggak usah ngerepotin anak kita. Anak kita mau jenguk aja. Iya. Tapi kita tidak pengen anak kita terganggu. Iya. Kalau sampai dia pengen peduli sama kita, dan dia sering datang ke tempat kita jompo lah apa segala macam, itu kemauan dia, bukan karena kita yang minta gitu. Gue pengen gue nyentuh hati lu terdalam. Kalau selama ini kita berjuang sampai lu ngeliat sendiri kalau orang tua lu tuh bahkan sampai mikirin tuanya mereka sendiri gitu untuk tidak merepotkan lu. Tapi kalau lu bisa melihat sampai situ dan akhirnya lu sayang sama kita berdua, itu blessing. Makanya kan dibilang kan punya anak soleh itu blessing. Soleh ini dalam arti bisa ngelihat. Betul. Kalau menurut lu gitu ya? Iya, menarik. Bukan cuma sekedar di depan orang tuanya ibadah, padahal di belakang enggak gitu. Bukan cuma itu, tapi kayak pemahaman. Kenapa gue harus mencintai orang tua gue? Itu yang penting gitu. Mau segimanapun orang tua gue, akhirnya ya gue ngerti nih pengorbanan mereka apa aja gitu. Itu yang ngelarang gue untuk ngebenci mereka. Akhirnya seperti itu. Udahlah, urungkan. Jadi gue harus nyerah aja nih. Iya, lu jadi lu jadi misterius aja. Jadi gue harus kayak lompat dari gedungnya kali ya? Nggak usah, jangan. Kenapa? Ntar jadi berita, nggak seru. Selesai lagi beritanya. Bikin chaos. Lu juga bisa delete tweet ya? Lu juga bisa kayak ngapus postingan. Bisa lah kan delete tweet. Kan buat orang-orang nggak penting kayak gue kan, jadi ngumpet di kerumunan. Iya gak? Kan lu kan stand out. Iya benar. Iyalah. Udahlah nggak usah belajar. Apa gue harus bikin akun anonim kali ya? Terus gue bisa have fun, bisa ngeluarin jokes. Nah itu bisa tuh, pokoknya yang chaos-chaos aja. Kan boleh kan akun anonim kan boleh ngapain aja kan? Akun anonim boleh. Kayak kalau di soalnya kan lu bukan panutan. Kalau akun di situ kan mereka ketawa-ketawa, tapi kalau orang kayak gua. Kalau anonim bukan panutan, kalau lu kan panutan. Gue sih nggak mau manut lu ya. Gue sih milih yang gue panut siapa gitu. Tapi kok yang gue anut tuh siapa gitu. Nggak semua yang sering muncul jadi panutan kalau gue. Tapi lu bukan panutan gue adalah agent of chaos. Kalau lu jadi agent of chaos, gue panut lu. Tapi kalau misalnya gue kena boykot, gue tiba-tiba ada yang masalahin apa segala macam, lu pasti bantu gue dong? Ya enggak dong. Kan lu yang bikin chaos. Tapi kan lu kan suka dengan gua, dengan... Lah kan gua suka, nggak mau ikut campur, lebih jauh, gua cuma suka doang. Gua puasin kesukaan gua. Tapi kan maksudnya lu nikmatin... Kalau gua lu kan nikmatin konten gua kan? Ya enggak, gua nikmatin lu sedih. Tapi kan maksudnya kan lu suka sama gua, otomatis kayak kalau misalnya gua ada masalah, ada apa kan... Nah, gua nggak suka sama lu, gua suka lu ada masalah. Kan katanya lu suka gue speak up sesuatu nih, agent of chaos, jadi ribut, jadi rame kan gitu. Nah terus ketika itu jadi rame gitu, terus tiba-tiba orang jadi gue ikut speak up, apa segala, lu ikut? Gue ikut. Terus tiba-tiba gue kena masalah nih, ya lu kan, support gue dong. Lo enggak dong, kan gue suka lu jadi agent of chaos.
Begitu lu kena masalah setelah jadi agent of chaos, Kan itu gue chaos. Iya, itu kan gara-gara lu jadi agent of chaos. Gua kan suka lu jadi agent of chaos. Lu udah jadi apa yang gua mau, ya udah. Gue cabut. Lu tinggal cari lagi yang Cari yang lain agent lah. of chaos berikutnya. Iya dong. Tapi ntar ketika agent of chaos yang lainnya juga bermasalah, lu juga Ya enggak lah, kan gua bersembunyi di kerumunan. wah, sketsa dalam nih. Kalau rame tuh nggak ketahuan tau. Iya. Emang lu pernah ngelihat misalnya nih ada antelop dikejar sama citah. Ya. Tiba-tiba ada yang antelop semua ke kanan, satu ke kiri. Yang dikejar sama citah yang mana? Yang belok sendiri kan? Ya. Ya itu. Jadi salah gue ya. Salah lu ngapain belok ke kiri? Kalau lu sampai jadi agent of chaos, gue suka lu jadi agent of chaos, gue support. Tapi begitu lu kena masalahnya ya itu kan gara-gara lu jadi agent of chaos. Gue kan nggak nyuruh, gue kan suka. Karena gue menyadari orang-orang kayak kamu, makanya saya diam. Jangan, nanti lu jadi Nggak, belajar saya ikhlas. Saya tidak mau Kalau lu jadi belajar ikhlas jadi kuat, banyak yang iri juga. belajar ikhlas mah banyak caranya, lewat anak dicengin di sekolah, pulang nangis, ya ikhlas aja nak gitu, emang gitu. Nggak banyak lah belajar ikhlas mah. Nggak harus bikin chaos. Nggak, bayar parkir 2.000, bayar 10.000, tapi abangnya bilang thank you, nggak dibalikin duitnya. Nggak apa-apa, ikhlas kan. Banyak, belajar ikhlas mah banyak di dunia mah. Bener. Oh tapi gue taunya cuma dikit. Nah biasanya gue percayanya yang dikit itu doang. Gue nggak percaya dengan ikhlas-ikhlas yang lain gitu yang. Gue taunya cuma ikhlas chaos gitu. sedikit. Gue taunya cuma sedikit. Jadi yang gue percaya cuma yang sedikit itu. Jadi walaupun gue ngasih informasi lo yang lain ini nggak bisa lo terima. Ya, gue udah penuh sama informasi yang itu. Anjing banget Danang nih tai. Udahlah nggak usah belajar untuk ikhlas, untuk jadi kuat, nggak usah jadi joy boy, ribet. Aku ganti orang. Wits. Halo guys, aku hari ini mau ibadah di sini. Aku mau sedekah dengan fakir miskin segala macam. Yuk ikutin keseharian aku. Baru amal nih pasti nih kalau kayak gitu. Amal nggak boleh ria terus. Terus, wah, ria nih. Susannya mana? Enes. Parakasa. Bondan. Ya ampun. Bandu. Belum dijawab udah ditiban pelesetan lain ya. Sorry. Bagus. Sorry. Bagus. Harusnya gitu kalau misalnya kayak yang lu muji, lu nyerang. Tapi pas giliran ada orang yang berlebihan nyerang ke gue, apaan sih ini orang gini. Yes. Enggak, lu tau gak kenapa gue nyerang lu? Kenapa? Gue nggak bisa kayak lu. Gue iri aja gitu. Jadi gue pengen melampiaskan marah gue ke lu. Kasihlah kesempatan gue, lu masa pelit banget lu. Danang beyond banget bangsat. Kasihlah gue kesempatan. Gue baru tahu Nang, maksudnya kayak gini tuh kayak lu selalu, gue tahu dari Latif lah gitu. Maksudnya gue tanya sama Latif kayak Danang lagi sibuk apa gitu, lagi sibuk teatrikal, ngasih penampilan di panggung apa segala macam. Terus gue bilang kayak ngapain sih Danang gini segala macam. Gue baru menyadari kalau lu di situ tuh memerankan sesuatu tuh seintu itu, dan gue ngerasa itu refreshing lu Nang. Iya Us. Dan lu dengan lu jadi orang lain itu lu jadi punya point of view lain kan. Karena gue bisa jalan-jalan. Gue bisa jadi pangeran, gue bisa jadi anak SMA, gue bisa jadi anggota DPR. Gue bisa jadi gue bisa jadi. Dan lu mau nggak mau ngulik ya? Iya harus rasanya jadi. Iya harus ngulik. Lu harus ngobrol sama orang yang. Iya. Yang anak pejabat beneran gitu. Enggak, gue nonton TV. Gue baca buku apa yang terjadi sama A di B gitu. Oh gitu. Oh ada yang A, ada yang tipe A, ada yang tipe B, ada yang tipe C gitu. Terus ada beberapa selingan, maksudnya sekilas dari beberapa anak pejabat yang mungkin nggak sengaja lu temui. Begini ada sisi iya, ada yang nggak ketahuan, ada yang ketahuan. Iya. Menarik. Jadi gue cuma minta kesempatan untuk gue ngerasa baik sedikit dengan nasehatin lu. Yeah. Padahal mereka sadar loh, dengan mereka gitu juga gue nggak bakal denger gitu. Maksudnya kayak. Ya kalau gue sendiri mungkin nggak denger, tapi kan gue rame. Emang gimana cara lu biar rame? Ya misalnya yang setuju
Iya nggak pakai, kan ada ini open apa question apa tuh kalau misalnya Ask a question. iya kayak gitu kan. Iya nggak sih gitu, itu orang jadi nimpalin. Kan orang suka ngomong. Kalau ditanya pasti jawab. Oh gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya gua ngasih statement yang bold, opini gua Terlalu bold, nggak bisa. Karena belum tentu orang banyak terima. Kalau gua ngasih yang general, jadi yang general lebih banyak daripada. Emang lu pernah ngelihat ada pemimpin banyak? Enggak kan? Pemimpin cuma satu kan ya? Pasukannya banyak. Nah suara gue loh, suara yang banyak gue. Lu kalah lu. Rame Hus. Gue tuh rame. Kalau bahasa Inggrisnya gue tuh rame. apa tuh? Rame. Oh cuma intonasinya doang ya? Rame, ya. Yeah. Sup. Rame. Bagus. Makanya kenapa rapper selalu ramean kan? Yoi. Karena mereka rame. Coba kita petain dunia entertainment jadi One Piece. Banyak tau isinya. Coba lu petahin deh. Aduh anjing, iya ya. Seru gak? Iya seru Coba. banget Danang. Ada tuh yang kan Om Deddy misalnya Shanks. Dia berhubungan sama pemerintah, juga sama bajak laut, Iya. sama rakyat-rakyat juga kenal. Gitu. Pasukannya selalu bisa close the door. Contoh Marineford ditutup pintunya. Yang mau ini ada apa nama gua, tutup pintunya semua. Ke Gorosei bisa. Kita nggak tahu deh. Dia gimana sih sebenarnya nih? Makanya besok lu kalau ketemu Om Deddy lu cakar matanya. Aduh. Nikita Mirzani Big Mom. Nikita Mirzani Big Mom bisa. Big Mom. Yonko dia kan. Yonko dia bisa. Yonko dia yakin. Di sisi lain dia sayang sama anak-anaknya loh. Iya benar. Dan Dustin aja bilang bahwa orangnya baik. Orangnya baik banget. Orangnya baik. Nyai Nikita itu baik banget. Gue belum pernah ketemu. Dan ada pertanyaan kan antara Kaido dan Big Mom, sebenarnya dua-duanya orang baik yang sebenarnya cuma pengen melanjutkan mimpi Sebek. Joy Boy. Pengen ketemu Joy Boy lagi. Iya. Nah, entar lu berarti udah tuh Big Mom si Nikita. Nyai Nikita. Si Kaido tuh. Kaido tuh ulang tahun. Kaido ulang tahun. Kaido Lumpiang. Kaido Lumpiang. Itu apa? Kuda lumpia. Udah ini biar netizen aja suruh tulis. Kaido siapa ya? Siap. Tapi setidaknya kita harus ada statement dulu. Paham gua. Iya kan? Sekarang kita lihat, maksud gua misalnya dari Om Deddy. Di luar dari fisik ya, ini di luar dari fisik. Kayak tapi karakternya kan? kayak Om Deddy kan menginspirasi, tapi kok kadang-kadang bikin kesel. Jadi kan kita nggak tahu dia baik apa jahat. Oke. Iya nggak? Shanks kan? Dia dekat, Shanks. Dia dekat sama pemerintah. Iya. Kaido. Ada pasti. Raffi Ahmad anjing, gue baru ngomong itu anjing. Raffi Ahmad bangsat iya. Jadi kesannya kayak dia tamak. Kesannya kayak dia tuh ini segala macam. Padahal sebenarnya ada satu hal sebenarnya kan Kaido baru kelihatan dia sebenarnya baik kan. Iya. Dia ngasih Luffy berkali-kali kesempatan kan, untuk ngebuktiin dirinya untuk kalau dia worth apa enggak. Worth it atau tidak kan untuk jadi Joy Boy kan. Iya anjing. Gua ini Katakuri tahu nggak siapa menurut gua? Katakuri siapa? Dustin Tiffany Katakuri menurut gua. Kenapa? Nggak ketahuan aslinya gimana. Iya. Nggak ketahuan aslinya gimana, begitu ternyata dia punya power yang segede gitu. Iya benar. Tiap kali ada bintang tamunya Dustin pasti gede-gede terus. Ini adalah obrolan terserius kita nih. Iya, Blackbeard siapa ya? Blackbeard. Punya dua buah setan, dua iblis, menghalalkan segala cara. Yang tadi sih kita omongin agak lumayan aman ya. Iya. Ini dikasih keluar aja nih. Iya. Netizen aja. Masa kita yang nggak aman terus. Kalian lah yang nggak aman. Kalian lah sekali-kali lah gitu. Jangan kita statement gitu terus dipotong di TikTok. Wah. Udah capek. Menurut gua, lu si ini siapa? Yang magnet. Kid. Menurut gua itu lu. Itu lebih lu. Gue ya, lu Kid. Pasukan lu ya begitu tuh, serampangan gitu. Kid. Oh, gue tahu nih. Coba. Luffy siapa? Coki Parede. Kok Coki? Suka-suka dia aja.
Oh iya menarik. Suka-suka dia aja. Mau ke sana. Iya, bodo amat. Titik. Iya. Menarik. Dia jadi Joy Boy lagi sekarang. Iya. Oh dia lagi dikirim ke Impel Down itu. Impel Down nih. Iya benar. Iya benar. Berarti relehnya Pendeta Yeri. Iya enggak? Hah? Betul. Iya enggak? Mantap tuh. Betul. Yeri, Pendeta Yeri releh. Nami. Nami cewek yang Duit. Tapi ketika udah ditolong dia tidak mikirin duit itu doang. Iya. Kita mikir untung tapi nggak segitunya. Dan dia navigator. Dia tahu arah angin, dia tahu arah. Kalau kata gua, Nagita Slavina, men. Nggak ada yang lebih, menurut gua, Nagita Slavina keren banget, men. Bisnis dia jago. Keren banget sih Iya. kata gua. Beberapa perusahaan Raffi Ahmad juga di-handle sama dia. Iya. Iya, tapi ketika dia sayang sama orang ya sayang. Iya. Dan hati-hati. Dia punya yang jadi kendaraan musuh aja bisa takluk sama dia. Siapa tuh yang awan? Zeus. Nico Robin gue tahu. Siapa? Cita Irlani. Kenapa? Ya itu, ya cuek aja. Dan dia tidak bisa bersosialisasi sama orang dengan normal itu. Cita Irlani. Iya, menarik. Tapi pinter. Iya, menarik. Cita Irlani itu. Mister tuh di KDV aja udah langsung. Mister tuh ya, Bonkle ya? Iya, Bonkle kan dia segitunya sama temen kan? Banci, tapi Garbat. Paling cowok dia. Paling cowok, setuju gue. Prinsipnya paling cowok dia. Usop. Lord Rangga. Wah. Oh iya benar. Kebohongan dia jadi kenyataan. Oh iya benar. Usop. 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 Dia kan sempat jadi god Usop kan? Iya. Sangat. Iya, udah. Lord Rangga. Iya. Udahlah, pokoknya sisanya buat teman-teman aja lah ini di bawah. Kira-kira siapa nih yang di One Piece yang cocok sama ini dengan kriteria karakternya, bukan fisik ya? Bukan fisik, tapi karakternya. Tapi gue setuju, gue paling pecah tuh itu sih, Big Mom sama Shanks. Iya, pecah itu ya? Big Mom sama Shanks. Iya itu, Big Mom. Jadi kalau kalian berpikir peta dunia entertainment itu membosankan, ini One Piece dunianya. Tapi nang jujur gue terima kasih nih sama lu, maksudnya kayak kalau misalkan lu juga tidak membuka diri, lu juga tidak menjelaskan siapa diri lu di sosial media, kayaknya akan sulit buat orang juga nerima lu sekarang. Tapi karena lu sudah membuka diri di sosial media lu, mungkin salah satu cara lu untuk kayak orang tidak salah paham lagi sama lu, orang tidak, maksudnya mulai mengerti kalau misalkan kayak selama ini niatan lu tuh tidak ada ingin menyakiti orang lain, tapi emang kepribadian gua, karakter gua adalah kayaknya gue harus jelaskan gitu. Dan cara pikir lu, dari cara lu sekarang juga udah lagi jalan di YouTube juga, apa namanya? Dimas Danang Suryanegara. Dimas Danang, pakai namanya Mas Danang, baru bikin YouTube, silakan cek, ini ada di sini. Gue pengen ngajak lu juga sih, kalau lu sempet ke Keluh. Karena di situ adalah tempat lu ngeluh, gue cuma denger. Oh. Iya. Lu tau gak kenapa gue bikin Keluh? Kenapa? Karena gue malas bikin konten. Jadi konten gue adalah miliaran orang dan keluhannya. Bahkan miliaran orang itu bisa dilipat gandakan lagi dengan keluhan mereka sendiri. Iya, betul. Iya. Jadi tolong bantu kemalasan gue bikin konten. Saya akan hadir. Dengan mengeluh. Saya akan hadir. Sepertinya keluhan saya, Anda juga sudah tahu ya. Mas Danang ini tuh daripada semua orang yang udah bikin video-video absurd, video-video nggak jelas segala macam yang sekarang sudah mulai digandrungi gitu. Dulu tuh Mas Danang punya stasiun Sami-Sami gitu. Mungkin teman-teman juga pernah nge-subscribe stasiun Sami-Sami. Oh iya, makasih ya yang udah subscribe. Ya, dan akhirnya ketika zamannya sudah mulai bisa menerima konsep stasiun Sami-Sami sudah tidak ada gitu. Jadi kayak beberapa pemikiran kita tuh, ide kita mungkin bukan ide yang buruk, cuman belum saatnya kalau menurut gue sih gitu. Kayak dulu Arab main musically, transisi segala macam, orang bilangnya banci. Bawa TikTok. Iya kan, bawa TikTok juga sama gitu, orang bilangnya TikTok Nora apa segala macam. Sekarang semua informasi sekarang, halo guys, kalau lo lagi gabut tuh coba deh kayak semua aktivitas yang gabut, yang informatif, yang gosip, yang apa segala macam semuanya ada di TikTok. Jadi kayak Mas Danang mungkin baru terbangun lagi dari tidurnya gitu. Terus kayak sekarang mulai bikin
konten lagi dengan gaya lu sendiri sekarang gitu. Dan karena effortnya sudah habis di stasiun Sami-Sami, makanya Mas Danang lebih effortless di YouTube-nya ya. Gue juga sebenarnya effortless juga sih Mas Danang, karena menurut gue kayak buat YouTube terus kayak terlalu serius juga, kayaknya orang juga kayak bukan sajian YouTube gitu. Pembenaran juga buat orang yang sebenarnya nggak punya studio sih sebenarnya. Jadi kayak tapi kayak gini tuh rasanya kayak homey, kayak apa, tanpa ada mic gede depan muka kita tuh kayak ngobrol tuh ya ngalir, lebih kerasa ngobrol dibanding podcast gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu yang gue jagain, dan ternyata Mas Danang juga sudah mulai akan bergerak lagi di situ. Silakan di-follow tuh di Mas Danang apa? Suryonegoro. Di situ sudah ada konten-konten Mas Danang, silahkan. Baik, buat Mas Danang, thank you sudah hadir, thank you sudah ngobrol panjang lebar, thank you sudah banyak memberikan hal-hal yang beyond yang mungkin orang lain kaget dengan, wah Mas Danang kok mikir sampai sini, tapi itulah Mas Danang yang sebenarnya, itulah Danang di balik Dendis gitu. Kalau Danang di balik Dendis berarti Satnit. Nah, itu cepat sekali dia karena itu jokes-jokesnya dia. Jadi Sitnat salah lagi. Iya. Jadi thank you buat Mas Danang. Sami-sami Us. Stasiun. Iya. Waduh. Sami-sami.